jumpa di ini kemarin di sesi kedua ya, dalam memperingati Hari Ibu di tahun 2 Desember kemarin. Sesi pertama bersama Teh Patra dan sesi kedua hari ini, pagi ini bersama Teh Rena. Nah, buat teman-teman, Teh benar-benar yang semuanya yang belum mengenal gitu ya, Teh Rena ini siapa, sedikit aku sampaikan ya, perkenalkan Teh Rena gitu. Teh Rena ini nama aslinya Irena Puspawardani gitu. Dilahirkan di kota Cirebon, terus kemudian beliau itu mendapatkan gelar S1 di jurusan Biologi Unpad Bandung dan gelar master bidang konseling. Ini aslinya nggak nyambung, apa nyambung ya Teh? Sama makhluk hidup yang penting. Satu biologi, S2-nya konseling. Satu biologi di Unpad S1-nya, kemudian gelar master di bidang konseling di Open University Malaysia. Kemudian sekarang kerja sebagai guru bimbingan konseling di SD CME Al-Biruni Bandung. Ini masih Teh? Ya, masih. Bisa diceritakan. Terus beliau juga itu penulis buku, bukunya judulnya Bahagia Ketika Ikhlas, terus Ku Gapai Bahagia Bersamamu, Sukses Itu Bahagia, Menjaring Cahaya juga ya Teh ya. Ada bukunya beliau ya, nulis solo itu banyak banget, dan beliau juga ini adalah foundernya ketua komunitas Ibu Bahagia. Nah, mungkin nanti Terena bisa melengkapi perkenalannya gitu. Mangga kepada Terena waktu dan tempat kami persilakan Teh, mangga Teh. Iya. Aku kan lupa lagi kalau mau share slide-nya gimana ya. Oh iya, bentar. Iya. Jadiin co-host dulu Teh. Iya. Bentar, make co-host. Oke Teh, bisa Teh, udah bisa share. Sebentar. Kok nggak ada ya? Yang share screen? Terus ininya tuh kemana ya Teh, kok lupa. File ya harusnya ya. Ke file, di download dulu. File. Coba. Enggak keluar ya. Kalau dari Teh Nifa gimana Teh? Nggak bisa geningan. Aku berarti harus download dulu. Bentar aku download dulu. Ini Teh yang kemarin ikutan Teh Patra atau ada yang baru? Ada yang baru 2 Teh. Ada yang baru. Kebanyakan ikut juga di sesi 1 ya berarti ya. Tadi tuh sudah di-download tapi jadi nggak keluar di sininya, aneh. Bisa Teh? Bisa Teh? Bisa, oh ya. Sambil nunggu di-share, ini dibuka dua sama saya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pagi ini kita diberi rezeki oleh Allah ya untuk berkumpul meski hanya online, tapi mudah-mudahan ruh kita saling terhubung ya. Meski sambil beberes, ada yang sambil masak atau dan lain-lainnya, tapi hati kita terkonek ya untuk sama-sama ke Allah. Di sini saya seolah menyampaikan ilmu, tapi sebenarnya bisa jadi di sana ibu-ibu ada yang lebih ikhlas ya mendengar, terus bisa mempraktekkan lebih dari yang saya mampu gitu. Wallahu a'lam. Itu mah rezeki dari Allah langsung gitu ya. Jadi kita sama-sama meluruskan niat di pagi ini ingin mendapat keberkahan dari Allah ya dengan majelis ilmu ya, meskipun mungkin ilmu yang saya bagi sepertinya udah familiar ya, apalagi sekarang kan lagi happening nih
tema depresi masa corona. Tapi walau alamnya mungkin ada yang relate, ada yang merasa jadi ada temen gitu ya. Ketulusan hati ibu-ibu yang menentukan nanti ilmu ini akan seperti apa. Kita buka aja ya di slide berikutnya Teh. Bentar. Oke. Dan Nah, tadi kan sudah diperkenalkan sedikit ya sama Teh Nifa. Tak kenal maka tak sayang. Jadi ini sedikit profil dari saya. Saya nama lengkapnya Irena Puspawardani, tapi selama ini lebih dikenal dengan nama pena ya karena saya menulis buku terbiasa dengan nama pena. Sebenarnya nama pena itu nama pendek dari nama asli sih, jadi Rena Puspa. Terus buku solo saya ada 3. Yang pertama, Bahagia Ketika Ikhlas. Yang kedua, Ku Gapai Bahagia Bersamamu. Dan yang ketiga, Sukses Itu Bahagia. Jadi dari ketiga buku solo ini sebenarnya itu journey saya ya untuk bangkit dari depresi. Nah, jadi ternyata saya juga pernah depresi, ibu-ibu ya. Mungkin bisa jadi lebih gelap dibanding ibu-ibu sekarang. Tapi alhamdulillah ya kita semuanya tuh hamba Allah ya. Ketika kita berjuang gitu, insya Allah kebahagiaan itu akan diraih ya, digenggam gitu. Nah, buku-buku ini rencana kedepannya akan saya jadikan kayak kelas-kelas gitu ya Bu ya, di prolognya sekarang pagi ini. Insya Allah sebagian besar materi yang akan disampaikan saya ambil dari buku Bahagia Ketika Ikhlas. Jadi saat itu di buku yang pertama itu saya mengalami PTSD sama baby blue syndrome dan post PTSD yang lumayan parah ya. Nah, cara saya healing dengan menulis buku Bahagia Ketika Ikhlas. Alhamdulillah titik awalnya dari situ sampai di titik yang sekarang gitu ya bisa lebih kuat, bisa bisa bagi ilmu sama ibu-ibu. Mungkin nanti ibu-ibu kalau berjuang lebih kuat lagi, nanti kan kita sama-sama ada menulis buku ya, bareng-bareng bisa jadi lebih hebat gitu loh dari saya ilmunya nanti ya. Jadi justru ketika misalnya sekarang ada yang relate, aduh saya lagi nggak keru-keruan Teh gitu ya, ngalamin contohnya seperti yang Teh Nifah tadi gitu ya. Dan kedepannya itu yang masalah-masalah yang sekarang dialami bisa jadi ilmu gitu loh di depan nanti ketika kita mau menuliskannya gitu ya. Bismillah pagi ini sedikit-sedikit ya saya bagikan dari apa yang sudah saya tulis di Bahagia Ketika Ikhlas. Iya, mangga Teh. Nah, tadi kan sudah ada prolog sedikit ya dari Teh Nifa. Masalah-masalah yang Teh Nifa alami itu sebenarnya umum ya. Kita semua tuh relate lah ya ngalamin gitu. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa ya seorang ibu tuh rentan banget terkena depresi? Yang pertama, karena hasrat terbesarnya seorang ibu itu ingin selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun ekspektasi seringkali tidak mengukur kemampuan gitu loh. Jadi ibu-ibu yang akhirnya cemas, terus menyalahkan diri sendiri, ternyata akar utamanya tuh simple dan luar biasa mulia gitu loh. Apa? Pengen jadi ibu yang terbaik gitu loh buat anak-anaknya gitu ya. Tapi ketika harapan yang mulia itu tidak dikelola ya, yang ada ngukurnya ketinggian, tapi yang kita lakukan nggak sadar dengan kemampuan, nggak nyambung dengan realita gitu ya. Lebih sering ngelihat pencapaian ibu-ibu yang lain, lebih sering mengukur standar orang lain kayak tadi Teh Nifa, kata ibu mertua aku harus gini, aku pengen ikut sama dia, padahal belum tentu apa yang distandarkan ibu mertuanya itu cocok dengan apa yang dihadapi oleh Teh Nifa dengan suami gitu ya. Meskipun bukan berarti bikin frontal ya atau melawan, bukan, tapi lebih ke harusnya kita punya standar sendiri gitu loh. Dengan tetap menghargai yang ibu mertua standarkan. Kalau kita nggak pandai mengukur diri, nggak pandai mematok ekspektasi, jadi kebutuhan menjadi ibu yang baik itu malah jadi
rusak gitu ya. Dan akhirnya menyebabkan stres lalu berujung ke depresi. Terus yang kedua, mengapa seorang ibu rentan terkena depresi? Karena sel-sel otak perempuan itu lebih banyak berkembang di area emosi, sehingga membuat perempuan tuh lebih sensitif ya terhadap masalah. Jadi ketika seorang ibu memiliki profesi seorang ibu, sama Allah itu kan dikasih amanah pernah mengalami kehamilan, kelahiran, menyusui gitu ya. Nah, dari proses-proses itu tuh sama Allah diaktifkan tuh si area-area emosinya melebihi para kaum bapak-bapak ya, para laki-laki. Kenapa? Supaya awareness kita tuh lebih tajam dibanding bapak-bapak. Kan kerasa ya kalau ibu-ibu mah misal anak ada masalah tetap gitu tuh. Oh kayaknya anakku tuh gini-gini atau ada sesuatu tuh kayak lebih alarmnya tuh lebih cepat gitu ya. Radarnya lebih cepat nangkep. Tapi meskipun itu tuh potensi sebenarnya ya untuk bisa lebih well prepare gitu ya, lebih menyiapkan segala halnya kalau ada masalah. Cuma ketika itu alarmnya kelebihan gitu ya, wah jadi super sensitif gitu. Jadinya cemas, ketika cemas tapi nggak punya kompetensi mengatasi masalah, nggak bisa ngukur ekspektasi, nggak tahu kemampuan diri, akhirnya itu yang bikin depresi gitu loh. Jadi awalnya karena kecemasan ya, kecemasan padahal sebenarnya Allah beri anugerah rasa cemas tuh untuk kita tuh punya awareness. Oh misalnya si anak bisi gini, takut anak tuh gini, akhirnya kita kan menyiapkan ya, mencari ilmu dan sebagainya. Tapi ketika remnya blong, malah cemasnya tuh jadi bikin depresi gitu loh. Nah harus kita siasati ini gimana supaya cemas itu nggak bikin depresi, tapi justru bikin kita semakin banyak introspeksi dan refleksi. Jadi menguatkan koneksinya ke diri dan ke Allah lebih kuat lagi ya. Terus yang ketiga, kurang terampil mengasah skill pengelolaan emosi. Jadi padahal stres itu kan selalu ada ya Bu ya. Stres itu selalu ada. Mau menghindar kemanapun masalah itu akan ada karena bagian dari tarbiyahnya Allah, bagian dari kehidupan manusia. Masalah itu bukan untuk menghancurkan manusia, justru sebagai media tumbuh kembang ya, tumbuh kembang setiap orang untuk menjadi semakin lebih baik. Nah, tapi ketika salah memaknainya dan nggak terampil cara mengelola emosi ketika stres datang, akhirnya menjadi cemas dan berujung depresi. Terus yang terakhir, menekan rasa ingin dihargai. Nah, kadang-kadang ibu-ibu tuh saking di benaknya tuh kebahagiaan keluarga, kebahagiaan anak, kebahagiaan suami, lupa dengan kebahagiaan dirinya gitu loh. Bahkan ada yang merelakan dirinya tidak bahagia, merelakan dirinya tidak berharga. Saking di otaknya tuh anak suami gitu ya. Akhirnya padahal kita ini kan tangki cintanya keluarga ya, jantungnya keluarga. Kita harus memproduksi rasa sayang, rasa cinta, rasa nyaman di rumah. Tapi kitanya menekan rasa ingin dihargai, membiarkan diri kita nggak berharga, kita harus memberikan cinta. Gimana ya kayak kita pengen ngasih air ke sekitar tapi kita membiarkan diri kosong gitu loh gentong kita, jadi nggak mungkin. Nah terus kalau kata tadi Tenifa bilang teh aku tuh pengen dihargai tapi kok jadi capek, bukan berarti menekan rasa ingin dihargainya loh yang harus dibuang ya, justru rasa ingin dihargainya harus dipenuhi, tapi siapa yang memenuhinya gitu loh, ke Allah ya. Dan kebutuhan untuk dihargai itu kebutuhan standarnya kita sebagai manusia gitu sebenarnya. Jadi jangan sampai menekan rasa dihargai, justru kita harus punya rasa berharga. Ini yang membuat seorang ibu strong ya menghadapi stres, terus bisa mengukur ekspektasi, bisa woles gitu loh dengan standar-standar yang ada berkeliaran di mana-mana. Kita punya standar sendiri. Kalau kita punya rasa berharga yang kuat ya. Selanjutnya teh.
Nah, terus apa ya efek terburuk kalau ibu depresi dibiarkan? Jadi sekarang nih banyak banget ya, terutama puncak ini pas corona. Ketika sekolah tuh seolah pindah ke rumah ya, ketika ibu itu harus mengerjakan luar biasa banyak banget beban ya, dan dia punya standar yang sangat tinggi, harus jadi ibu yang the best, harus beres semua, anak-anak harus pinter semua, rumah harus bersih semua. Dan kalau nggak dikelola berujung depresi, apa yang terjadi? Perilaku agresi. Jadi seorang ibu bisa menyiksa anak-anaknya sendiri, bahkan ada yang tega membunuh. Ada kasus yang dulu ya, kalau zaman saya dulu itu ada dari lulusan ITB kalau nggak salah, dia itu padahal punya ilmu agama yang kuat gitu ya, punya ilmu pengetahuan, parentingnya juga lumayan kalau yang saya nggak salah dengar ya. Tapi saking dia khawatir sama anak-anaknya, saking dia merasa dirinya ibu yang kayaknya ibu yang gagal ya, nggak bisa menjaga anak-anaknya, dia tega gitu loh, membunuh anak-anaknya. Jadi bisa sampai seperti itu kalau kita punya alarm depresi tapi dibiarkan gitu, tidak dikelola dengan baik. Jadi luar biasa ibu ya, serem juga ya. Jangan sampai hasrat kita menjadi ibu terbaik justru malah merusak diri, dan yang paling ngeri merusak anak gitu loh. Terus selanjutnya, Teh. Nah, supaya jangan sampai kejadian ke yang parah tadi, kita harus punya self assessment nih, jadi mengecek diri gitu ya. Apa sih ciri-ciri depresi yang bisa kita cek nih ya, supaya kalau kita merasa ada ciri yang saya sebutkan ini, nanti cari cara nih supaya tidak makin buruk ya, bisa dengan kita mengelolanya sendiri, atau kalau udah parah banget mencari bantuan ya. Nah, yang ciri-ciri depresi secara psikis yang pertama yaitu selalu dibebani rasa bersalah. Terus yang kedua, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. Terus yang ketiga, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Berikutnya, suasana hati yang buruk atau sedih terus-menerus, terus mudah marah, sensitif, dan mudah menangis. Yang berikutnya, sulit berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan, menjadi apatis pada sekitar, kehilangan minat mengerjakan apa yang disukai, dan yang paling buruk ya, timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Jadi kalau ibu-ibu ada yang merasa udah kayak gini gitu, jangan diem, tapi cari bantuan. Minimal kayak teknik tadi cerita gitu ya. Meskipun tetap dipilih ya, karena bisa jadi kita cerita ke salah orang malah bukannya mengurangi depresi, malah nambah depresi. Apalagi kalau misalnya orangnya itu yang mendengar malah menghakimi ya. Jadi ketika sudah mulai ada ciri-ciri kayak gini, ya Allah, aku kayaknya butuh bantuan gitu ya. Bercerita sama orang yang bisa dipercaya. Terus yang berikutnya Teh. Nah, terus ciri-ciri depresi secara fisik, yang pertama selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. Terus selera makan menurun atau bahkan sebaliknya pengennya malah makan terus. Insomnia atau malah terlalu banyak tidur, pusing dan nyeri yang tidak jelas alasannya, gerak tubuh dan cara bicara tuh lambat dari biasanya. Jadi kayak lemot gitu ya, susah mikir. Terus ya tadi nggak bisa konsentrasi, dan yang berikutnya tidak ada gairah seksual. Yang terakhir, berat badan turun secara drastis atau bahkan naik secara drastis. Karena ada yang efeknya pengen makan terus, dan ada juga yang malah nggak mau makan gitu ya. Jadi kalau tadi sudah kelihatan sudah mengenali nih yang secara psikis seperti tadi, kemudian secara fisik seperti ini, dan ngerasa aku butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk bercerita ya, mencari bantuan. Terus yang selanjutnya Teh,
Nah, terus gimana nih ya bangkit dari depresi? Sebenarnya kuncinya ikhlas ya, seperti tadi juga udah sempat diceritain ya sama Teh Nifah. Ikhlas adalah modal menjadi ibu yang bahagia sekaligus bebas dari depresi. Tapi ikhlas yang seperti apa? Jangan-jangan kita salah nih memaknai konsep ikhlas yang sebenarnya. Kalau nggak salah nih ya, yang kebanyakan berkembang di di masyarakat yang namanya ikhlas tuh ketika lagi dapat musibah, misalnya ketika disakitin orang, misalnya ya udah aku ikhlas aja deh, nggak usah nutut sama orang itu, padahal dia udah jelas-jelas berbuat zolim ke kita, misalnya gitu. Atau ketika dapat kesialan-kesialan gitu, soalnya ikhlas itu nempelnya ada di kondisi-kondisi yang negatif gitu ya. Padahal bukan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita bisa bareng-bareng lagi nih memaknai konsep ikhlas yang sebenarnya itu seperti apa sih, sehingga dengan ikhlas ini sebenarnya kita bisa menjadi ibu yang bahagia sekaligus bebas dari depresi ya. Jadi ini saya ambil dari buku saya yang pertama, yaitu berjudul Bahagia Ketika Ikhlas. Jadi di sini saya dulu ingin mengajak ibu-ibu ya untuk nggak usah riuh-riuh jadi super mom ya, kita mah jadi original mom aja, tapi kita dengan meminta bantuan kesempurnaan Allah yang bisa melengkapi apapun yang kurang dari kita, diri kita, sehingga menjalankan peran sebagai ibu tuh lebih lebih rileks, tapi hasilnya justru lebih sempurna dari seorang supermom gitu loh. Supermom itu yang pengennya ngotot, wah segala dikerjain sendiri, kayak superhero gitu ya, Batman, Spiderman atau yang lain-lainnya. Swing gitu semua beres, tapi akhirnya apa? Stres gitu ya. Akhirnya apa? Rumah rapi tapi marah-marah terus gitu. Nah, supaya nggak kayak gitu, udahlah kita jadi original mom aja yang paham banget dengan diri kita apa, yang mengakui setiap kekurangan ya. Justru pengakuan atas kekurangan diri itulah sebenarnya titik awal kita mendapatkan kekuatan maha dahsyatnya Allah gitu loh. Karena pertolongan Allah itu akan turun kepada hambanya yang mau jujur ngaku lemah. Tapi kepada orang yang sok kuat gitu ya, kasar nama Allah maha kuat, nggak akan mungkin mengulurkan bantuan kepada orang yang sok kuat gitu loh. Jadi nggak usah supermaman lah ya. Jadi ibu yang apa adanya, tapi justru nggak jadi seadanya gitu loh. Ibu apa adanya dengan terus mengakui kekuatannya Allah, menjadi luar biasa ya, nggak seadanya. Buku ini dulu pernah jadi banyak sahabatnya para ibu waktu lagi musim-musimnya memuar ya. Memuar yang satu pengen nunjukin saya jadi ibu rumah tangga keren, yang ibu bekerja pengen nunjukin saya nih bekerja lebih keren gitu, yang kata yang ibu rumah tangga, saya nih hebat loh, pangsurgana sedunia karena saya di rumah sudah mengorbankan diri segala macam. Terus kata ibu bekerja, saya ini keren bisa mengamalkan ilmu. Terus jadi kayak nggak ada habis-habisnya gitu ya. Padahal semakin dia menunjukkan kekerenan dirinya, sebenarnya dia tuh lagi meyakinkan ketidakkerenan dirinya gitu kepada semua orang. Kata ibu yang di rumah, dia insecure sebenarnya sama yang bekerja gitu loh. Akhirnya yang bekerja juga sama insecure sama yang di rumah. Kata ibu bekerja, aduh saya mah di dalam hatinya tuh, saya emang nggak bisa nemenin nemenin anak setiap hari, nggak kayak ibu yang di rumah. Kalau kata ibu yang di rumah, aduh kayaknya enak ya melihat ibu yang bekerja, bisa punya uang sendiri, bisa keren, bisa mengamalkan ilmu dan sebagainya. Jadi akhirnya dua-duanya nggak ada yang menghayati perannya gitu loh ya. Padahal bisa jadi sebenarnya dua-duanya bukan untuk ditandingkan, tapi memang ada tugas gitu kan, setiap manusia itu Allah kasih tugas ya. Yang di rumah ketika dia paham dirinya seperti apa, masalahnya seperti apa, terus akhirnya dia menemukan kebahagiaannya, oh ya udah saya mah bahagia di rumah, nggak harus merasa lebih hebat dibanding yang kerja gitu loh, tapi saya merasa lebih ikhlas ketika memilih yang di rumah saja. Nah kata yang bekerja, setelah melihat masalahnya
seperti apa, potensi dirinya seperti apa, yang terbaik adalah bekerja gitu ya. Dan bisa jadi itu jalan surganya gitu ya. Nggak berarti dia misalnya nggak 24 jam bersama anak menjadi lebih buruk dibanding yang 24 jam bersama anak, nggak mesti gitu loh. Kalau kata Allah tugasnya dia begitu, ya dua-duanya akan masuk ke surga dengan sesuai apa namanya, daya upayanya, dan Allah akan mencatatnya di setiap ikhtiar itu. Jadi dulu tuh buku ini mengajak semua ibu ya, mau yang di rumah aja, mau yang kerja di rumah, semuanya itu sama ya, ketika dia yakin dengan apa yang dia pilih, dia yakin bisa bertanggung jawab dengan pilihannya, dia yakin itu jalan dia menjadi lebih bahagia untuk anak-anak dan suaminya, insya Allah semuanya punya peluang masuk surga. Memilih jalan seperti apapun, semua punya peluang masuk surga. Dan kalau ibu sudah nyaman memilih apa yang dia menurut dia paling dirinya gitu ya, insya Allah anak-anak tuh akan nyaman gitu loh. Suami juga akan nyaman. Dan kalau ibu udah bahagia, itu tuh jadi wadah tumbuh kembangnya anak ya. Ada banyak ibu di rumah yang nggak bahagia dengan perannya, malah bisa jadi ibu yang kerja tapi dia bahagia dengan perannya, si anak malah lebih nyaman gitu loh melihat ibu yang kerja. Atau bisa sebaliknya ya. Jadi pilihlah apa yang menurut ibu paling pas dengan masalah yang ada, dengan kemampuan yang ada, mana yang paling apa namanya bisa membuat ibu paling ikhlas gitu loh menjalaninya. Itulah sebenarnya kekuatan untuk jadi bahagia dan bisa bangkit dari depresi ya. Mangga selanjutnya Teh. Nah, jadi karena banyak ibu-ibu yang salah nih memaknai konsep ikhlas. Jadi seolah ikhlas tuh identik dengan merelakan diri sendiri tidak berharga ya. Terus ikhlas tuh seolah identik dengan situasi yang sial gitu ya. Seolah ikhlas tuh kata pelengkap penderita gitu ya. Padahal bukan gitu loh. Karena banyak pemahaman ikhlas yang salah, akhirnya menyebabkan buruknya self-worth gitu loh. Yaitu yang pertama nih, banyak para ibu menekan rasa ingin dihargai pada diri dan sering membiarkan dirinya tidak berharga. Alasannya apa? Demi kebahagiaan keluarga. Waduh, alasannya padahal mulia, tapi dengan modal rasa tidak berharga gimana ceritanya ya? Kita pengen ngebahagiain keluarga, tapi kitanya nggak bahagia, coba. Kayak mau ngasih air nggak punya air gitu, gimana ceritanya, nggak akan bisa gitu ya. Terus banyak para ibu ingin jadi supermom sampai ingin semua dilakukan sendiri. Demi apa? Demi ingin menjadi ibu yang hebat versi siapa? Versi dirinya sendiri gitu loh. Karena belum tentu itu teh cocok sama anak ya, belum tentu cocok sama suami. Dan usernya kan cuma anak dan suami ya, usernya bukan anaknya orang, itu bukan suaminya orang gitu. Jadi yang harus relate gitu, yang menyambung dengan apa yang dibutuhkan anak dan apa yang dibutuhkan suami. Nggak harus jadi supermom juga kok gitu ya. Terus banyak para ibu yang takut mengakui rasa lelah karena seolah nih ya, lelah itu identik dengan lemah. Akhirnya memaksakan diri sampai akhirnya stres yang berujung di depresi gitu loh. Di sini ada nggak ibu-ibu yang ngerasa, aduh kalau latih aku lemah, aku gagal, aku hancur segala macam gitu. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Ayo. Sambil ngobrol biar saya nggak kayak gitu. Ngomong sendiri. Soalnya ada loh, ada yang cerita ke saya bilang gini, Teh, saya pengen sakit, Teh. Astagfirullah, kata saya gitu. Maksudnya gimana? Supaya saya boleh istirahat karena saya udah kelelahan banget. Masya Allah ya, subhanallah. Seorang ibu saking merasa bersalah ya ketika lagi lelah gitu loh, sampai berdoa minta sakit. Itu kan aneh ya. Padahal rasa lelah itu alami gitu loh. Itu tuh sebenarnya alarm dari Allah. Udah, kamu istirahat, lakukan yang kamu mampu, sisanya sama siapa? Sama aku, Allah gitu ya, kata Allah udah ngomong gitu. Nanti ketika kita yakin gitu ya, Allah akan menolong, membantu. Bantuan mah akan dari mana aja gitu ya. Akan anak jadi mandiri, atau misalnya
dari teman gitu ya, atau suami jadi lebih paham dan sebagainya. Nggak harus sampai harus minta sakit, berdoa sakit dulu hanya untuk istirahat, itu kan gimana gitu ya. Nah, karena ada rasa ingin jadi super mom itu, sampai banyak ibu yang nggak mau ngaku kalau dia lelah gitu. Sama ini meren apa ya Teh, nyambung nggak kayak apa standar perfectnya gitu. Perfeksionis ya, gitu. super mom ya. Jadi Asal ibu-ibu tahu nih ya, super mom itu ismenya itu dari kaum feminis. Jadi kalau kaum feminis itu kan pengen nyamain perempuan sama laki-laki harus hebat gitu ya. Akhirnya tanpa sadar, karena kita juga kan mau suka nggak suka zaman dulu ya dididiknya ala feminis ya. Yang pendidikan fitrah kan baru-baru aja ya. Dulu mah nggak kenal. Kita harus kuat, kita harus segala bisa. Wah, diberein. Jangan mau diinjak, jangan mau ini. Jadi akhirnya mindset itu tuh bercokol terus gitu loh. Ketika dalam pernikahan dan nggak mau kelihatan lemah, nggak susah dibantu malah. Ketika dibantu, aduh aku gagal, aku kayaknya hancur, aku segala macam gitu. Padahal kalau kita kembali ke zaman Rasul ya, dulu zaman Rasul itu mengasuh anak ibu-ibu tuh bersama-sama loh gitu ya. Kayak Nabi aja disusui bukan oleh ibunya gitu ya. Jadi kalau di Islam barengan gitu ya. Kalau super mom tuh ala-ala feminis, justru yang idealis yang bukan idealis, individualis gitu. Nah, justru ketika kita mengkoneksikan dirinya ke Allah ya, mengizinkan rasa lelah, nanti kita tuh akan sangat mudah dibantu ya. Terus akan membuat suami juga nggak tegang teing gitu. Ada loh suami tuh yang ngerasa udah cukup semuanya, ada mama cina segitu udah cukup. Aku mah pengen mama teh bahagia gitu ya. Terus kata si mamanya, si istrinya teh. Tapi menurut aku ini kurang, harus gini. Jadi sebenarnya bisa jadi yang kita kerjain tuh untuk membahagiakan kita sendiri gitu loh, untuk mencapai standar versi kita sendiri, sampai suami merasa gagal. Jadi aduh jangan-jangan aku jadi suami yang gagal gitu. Membahagiakan istri. Jadi akhirnya tagujud gitu ya, ruwet dan jadi berantem gitu. Padahal kalau kita mau mengaku lelah, mau jujur sama diri sendiri, mau diberi bantuan gitu ya, insya Allah semua tuh akan beres gitu loh. Kan ini ada yang respon Teh. Gimana Cena? Udah bilang capek, lelah, tapi ditanggapinya suruh istirahat aja. Disuruh istirahat aja, tapi Teh kerjaan aja kita yang ngerjain walaupun nanti. Iya. Gimana? Jadi kan si Teh Ana udah bilang capek lah gitu ke suaminya, terus suaminya nanggapinnya ya udah istirahat aja gitu ya. Ujung-ujungnya kerjanya ya tetap aja dikerjain sendiri walaupun nanti. Iya. Betul, istirahat aja, tapi istirahat yang sebenar-benarnya istirahat ya, karena banyak ibu-ibu terrebahan tapi pikirannya mah tidak istirahat gitu. Ya betul aku. Jadi sebenar-benarnya istirahat ya ruhnya gitu loh. Ruhnya kita istirahatin dulu, belajar nitip ke Allah semuanya. Ketika sudah sefuli-fulinya sebenar-benarnya nitip ke Allah, nanti teh akan dikasih bantuan sama Allah cara ngomong yang enak ke suami gitu ya. Tapi kan nggak harus dari suami aja gitu ya bantuan teh. Kalau kitanya mau nurunin standar mah beres dah gitu, udah nggak harus kayak rumah teh kayak di TV gitu aja berkilau. Gitu. Kalau ada lalat menslok tuh langsung kepleset kan nggak harus gitu. Turunin standar gitu, terus fokus sama yang kita perlukan saat itu gitu. Insya Allah nanti tuh akan terurai gitu stresnya tuh ya. Itu sampai iya ada lagi ya lanjut dulu tuh ya, nanti kita udahnya ngobrol ya. Oke siap. Standar udah turun sampai delosor nggak apa-apa, delosor dulu. Ini next ya Teh ya. Terus selanjutnya ya slide-nya. Nah jadi tadi kan kalau yang tadi pemahaman ikhlas yang salah, jadi yang pertama tadi apa, membiarkan diri tidak berharga, itu yang paling fatal ya. Akhirnya jadi kemana-mana gitu. Nah, terus gimana sih pemahaman ikhlas yang benar? Nah, kalau ikhlas yang benar tuh sikap ikhlas bukan sebuah penerimaan apa adanya, tapi sedang menekan kecewa. Misalnya gini, saya ikhlas, suami itu dengeng saya cerita, sampai ada yang kuat ya ditulis,
orang paling aman curhat itu ada siapa? Suami, karena dia denger aja belum tentu ya, apalagi disebar-sebarin katanya gitu. Itu teh saya ikhlas suami teh nggak dengerin, tapi sambil di sini teh kesel gitu. Bukan kayak gitu ikhlas yang sebetulnya ya. Jadi kalau ikhlas yang benar itu sebuah penerimaan apa adanya, nggak lagi sedang menekan rasa kecewa, tapi tulus semua kondisi kita terima ya. Kondisi ketika si rasa kecewa kita tekan, malah semakin stres justru ya. Jadi rasa kecewa itu kalau diterima badan kita lebih rileks ya, dan nanti kalau badannya udah rileks, hal-hal positif dari hati itu yang akan jadi apa ya, ngebantu kita untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Terus si ketegangan stresnya juga akan berkurang ya ketika si rasa kecewanya ya diterima. Misalnya aku sedih, oke, aku sedih. Aku marah, oke, aku marah gitu ya. Enggak misalnya gini, aku lebih sedih. Enggak ada, saya mah enggak sedih, biasa aja gitu malah gitu. Kalau di hati itu, aku kesel banget. Jadi kan enggak nyambung ya. Kalau kata ini mah munafik gitu ya, kan kalau yang jujur mah dari mulai hati, pikiran, perasaan, perbuatan itu segaris, sama gitu loh. Kalau yang munafik misalnya ya, di hati mah ngomong apa gitu ya, di mulut beda gitu, di pikiran yang nggak sama, di perbuatannya jadi tambah nggak nyambung. Jadi akhirnya ke situ. Tapi kalau ikhlas yang betul gitu, apa yang di hati kita jujur ngaku gitu loh. Dan kita teh bukan malaikat ya, punya rasa marah, malah marah, sedih segala macam itu sebenarnya berkah dari Allah. Supaya apa? Kita tuh bergantung terus ke Allah gitu loh. Supaya sifat hamba itu kan harus mengaku lemah. Nggak mungkin Allah itu mau menguatkan kita kalau kitanya sok kuat gitu loh. Nah, justru ada rasa sedih, marah segala macam, itu teh bantuan dari Allah untuk doa terus dong gitu. Ayo dong connect terus ke aku dong, kata Allah gitu ya. Jadi diterima gitu loh. Kesedihan, kemarahan diterima, ya Allah, saya teh sedih banget, sedih gitu ya. Dengan ini curhat ke Allah apa adanya. Tolong bantu aku ya Allah mengurai kesedihannya atau minimal tenangkan hati aku gitu ya. Kalau hati udah tenang, nanti teh akan ada solusi ya gitu dari Allah. Dan kalau marah marah yang sampai meledak itu apa coba? Gara-gara emosi-emosi negatif yang kayak sedih, kecewa, frustasi segala macam dipendam, itu teh sampah ya, sampah emosi masuk ke tong sampah, tapi si tongnya nggak pernah dibuang isinya. Akhirnya duar jadilah marah-marah gitu kan ya. Nah, caranya supaya nggak sampai meledak gitu, ketika misalnya ada rasa nggak nyaman, terima, connect ke Allah. Kesel, terima, connect ke Allah. Jadi jangan ada yang kita tekan gitu. Semakin kita ditekan, semakin berat. Semakin kita nggak nerima, semakin kerasa. Ya nggak sih? Masalah semakin tidak kita terima, malah semakin berat bebannya, makin kerasa efeknya. Nah, terus yang kedua, sikap ikhlas itu berbeda dengan positive thinking ya, yang memaksa kita tuh harus bahagia tuh saat kecewa gitu. Padahal kalau lagi sedih mah ada sedih, gitu ya, nggak bisa ojol-ojol langsung harus bahagia, pura-pura bahagia sampai kayak apa dulu mah yang lagi ngetren teh kalau pura-pura bahagia lagi sedih itu jadi joker gitu kata anak saya betul ngomong gitu. Ya nggak harus gitu juga ya, bukan berarti pura-pura bahagia gitu ya, tapi rasa sedihnya kita akui dulu gitu loh. Ya Allah, aku sedih. Lalu aku berjuang untuk tersenyum, bukan untuk pura-pura, tapi untuk ibadah. Tapi rasa sedihnya tetap ada gitu loh. Tetap dia diakui keberadaannya dalam tubuh kita. Kalau sesuatu itu sudah diakui keberadaannya dalam tubuh kita sebagai bagian yang utuh ya dari diri kita, ya akan nyaman gitu kita nggak akan maksain mati-matian untuk happy terus, kuat terus, keren terus, jagoan terus, segala beres terus, enggak gitu loh.
Nah, justru dengan ikhlas diutamakan positive feeling-nya dulu. Kejadiannya boleh negatif ya, tapi si feeling-nya positif gitu loh. Caranya positive feeling apa? Penerimaan atas semua rasa, mau suka duka gitu ya. Semua rasa kita terima, dialirkan, terus akhirnya feeling kita akan positif. Beda sama positive thinking. Kalau positive thinking maksakan gitu ya. Tapi sambil neken ke dalam gitu semua perasaan gak nyaman. Akhirnya itu yang bikin stres lalu depresi. Nah, yang paling penting sikap ikhlas itu bukan kata pelengkap penderita ya. Jadi nggak nempel, seolah ikhlas tuh hanya menempel pada kejadian-kejadian buruk gitu ya. Bahkan ketika kita bahagia, ketika kita dapat karunia, itu harus ikhlas juga. Kenapa? Ada loh banyak orang yang kaya ya, yang segala banyak segala dapat gitu ya, tapi dia nggak punya sikap ikhlas, tetap aja menderita tuh gitu loh. Jadi ikhlas itu harus juga kita pakai dalam kondisi-kondisi yang happy gitu ya, diberi kemudahan gitu loh. Kalau koneksinya kita ke Allah ketika diberi berkah teh, nantinya ujungnya nggak cuma kita yang ngerasain loh, tapi bisa sekitar kita ikut ngerasain, seluruh dunia mungkin nanti ngerasain. Dan biasanya kalau makin banyak yang ngerasain karunia yang sudah kita dapat, nanti kebahagiaan yang kita terima tuh makin berlipat-lipat gitu loh. Jadi catat ya ibu-ibu ya, ikhlas itu ada juga saat kondisi bahagia, maksudnya dalam kondisi saat berlimpah karunia. Justru kalau berlimpah karunia nggak ada ikhlas, nah sama aja jadi stres juga kok Bu. Jadi misalnya alhamdulillah saya ikhlas dapat uang 1 miliar, ya Allah saya ikhlas banget ya. Dapat rumah yang segala ada, yang ada kolam renang, saya ikhlas banget. Dapat helikopter gitu kan ya. Jadi nanti kebahagiaannya nggak cuma kita yang rasain, bisa jadi seluruh umat gitu kan, masya Allah ya, kayak Nabi Sulaiman gitu kan. Jadi nggak melulu dalam kondisi terpuruk gitu loh. Dan kalau kita terbiasa mengoneksikan diri kepada Allah dalam kondisi berlimpah karunia, nanti saat kondisi terpuruk kita tuh nggak terjerembab banget gitu, yang nggak terpuruk banget. Udah biasa dikit-dikit koneknya ke Allah, dikit-dikit koneknya ke Allah gitu. Ya lanjut deh. Nah, jadi ikhlas yang sebenarnya itu dari gimana sih ya gitu ya? Dari surat Al-Ikhlas. Ini teh waktunya sampai jam berapa ya? Bisa saya kelamaan. Masih lama ya? Masih lama teh. Oh ya, siapa tuh ya? Jadi ikhlas itu bukan yang saya ikhlas lah disakiti, bukan kayak gitu ya. Saya ikhlas dizolimi, oh bukan gitu juga. Ternyata ikhlas itu akarnya dari surat Al-Ikhlas. Apa sih makna dari surat Al-Ikhlas? Yakin lah ya ibu udah hafal ini ya. Surat idola kita saat sholat. Makna surat Al-Ikhlas itu yaitu ketika kita selalu melakukan apapun karena Allah, termasuk kalau kita melakukan ingin membahagiakan keluarga, ingin jadi ibu yang terbaik, itu harus minta dihargai loh Bu. Jadi jangan saya mah nggak apa-apa lah, nggak ada ngehargain, biar ini saya mah buat Allah aja. Enggak, justru ya Allah saya butuh dihargai oleh Engkau, butuh dilihat oleh Engkau supaya apa? Supaya saya bahagia gitu. Jadi jangan ditekan rasa ingin dihargainya itu, justru harus dipenuhi. Caranya apa? Dengan berdasarkan dari surat Al-Ikhlas ini, melakukan semuanya untuk dihargai siapa? Dihargai Allah. Dan kalau Allah sudah menghargai satu makhluk, dia akan menyuruh seluruh alam semesta untuk ikut menyayangi si makhluk itu gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah, misalnya pengen dihargai suami, ya nggak apa-apa sih, memang itu mah kebutuhan ya, nggak harus ditekan juga. Tapi kita mintanya ke Allah, ya Allah aku tuh pengen banget dihargai suami, pengen banget suami aku tuh ngerti gitu lah. Kita ceritanya ke Allah aja santai gitu. Nanti Allah mah jangankan mengubah hati orang ya. Mengubah misalnya matahari terbit dari barat, terbenam dari timur pun bisa gitu loh, apalagi cuma ngeprek hati pasangan misalnya gitu ya.
Jadi jangan ditekan, justru harus dialirkan gitu kebutuhan ingin dihargai. Sebentar ini habis baterainya bentar ya. Maaf. Mangga teteh bunda-bunda yang mau bertanya ya, dari sesi awal sampai sekarang masuk ke definisi ikhlas di surat Al-Ikhlas, yang mau bertanya, sharing, curhat, mangga ya bisa langsung chat di kolom chat. Ya, udah aman. Oke, sip. Ya, mangga mau bertanya nanti disiapin ya. Ya. Lanjut ya Teh ya. Ya, mangga Teh. Slide-nya. Nah, jadi kalau mungkin ada yang selama ini apa ini ada yang nanya. Oh, nanti pertanyaan boleh kok via langsung ngomong bisa ya, boleh chat boleh. Raise mangga. Iya, disiapin dulu aja. Nah, tadi kan kita udah tahu nih ternyata ikhlas yang sebenarnya itu melakukan segala sesuatu untuk Allah. Justru jangan sampai menekan rasa ingin dihargai, tapi justru harus memenuhi rasa ingin dihargai itu oleh siapa? Tapi mintanya ke Allah gitu loh. Ingin dihargai suami, ya nggak apa-apa, ngaku aja jujur daripada sih mah nggak apa-apa lah nggak dihargai sama dia. Tapi dari di hati itu sebenarnya pengen banget gitu ya. Daripada bohong gitu kan, udah aja ngaku gitu ke Allah. Ya Allah, saya pengen banget dihargai suami. Caranya apa? Dengan meminta penghargaan dari Allah dulu, meminta penilaian dari Allah dulu gitu. Nanti kalau kitanya fokus ya ke Allahnya tulus gitu, insya Allah suami itu akan pelan-pelan melihat, ya merasakan gitu kan, bahwa oh iya ternyata istri aku nih, aduh keren banget gitu ya. Sebenarnya laki-laki itu merasakan sih Bu ya, cuman kan nggak punya kemampuan ekspresi seperti ibu-ibu ya. Jadi jangan merasa laki-laki itu tidak menghargai istrinya loh gitu ya. Sebenarnya mereka tuh sangat-sangat menghargai dengan ekspresinya dengan caranya laki-laki yang harus kita cari tahu ya. Cari taunya dengan mengerti diri kita dulu gitu ya. Semakin kita mengerti diri kita akan semakin bisa nangkep tuh bahasa-bahasa tubuhnya suami, bahwa oh dia ternyata menghargai kita kok, oh ternyata dia tuh mendengar, ternyata dia tuh pengen banget bantu, tapi di versinya dia gitu loh. Ketika kita makin connect ke Allahnya, makin tidak menekan rasa ingin dihargai, tapi memintanya langsung ke Allah dengan bersungguh-sungguh, nanti akan ada pengetahuan gitu. Oh ternyata suami aku bisa kok dijadiin teman kolaborasi yang asik gitu ya. Kalau kitanya asik gitu loh. Kalau kitanya udah nyaman sama diri kita sendiri. Jadi kalau suami tuh aduh nih nggak ngerti-ngerti gitu ya. Bisa jadi karena kitanya juga nggak ngerti apa yang kita mau gitu kan ya. Terus nggak punya kemampuan mengkomunikasikannya dengan benar, akhirnya suami malah merasa diserang gitu ya. Apalagi ego laki-laki, ego suami itu kan ketika ngelihat istrinya nggak bahagia tuh ngerasa aduh jangan-jangan saya nih suami yang gagal. Nah kalau cara laki-laki membentengi dirinya tuh jadi malah cuek gitu ya. Ada yang malah nggak mau denger sama sekali gitu. Nah harus diakalin tuh nanti ya, caranya dengan memenuhi rasa berharga diri kita dulu gitu loh. Ke siapa? Ke Allah gitu. Jadi konsep aktualisasi diri yang sejati itu saat kita mampu menghargai diri kita dengan utuh. Jadi aktualisasi diri itu nggak mesti yang peran yang keren gitu ya di masyarakat atau jadi seseorang yang dihargai semua orang gitu ya. Nggak identik dengan itu ya, meskipun bisa jadi itu kebutuhan yang normal ada sih ya. Setiap orang kan makhluk sosial ya, butuh dihargai, butuh menghargai, itu mah kebutuhan nggak apa-apa. Tapi menggantungkan diri penghargaan itu nggak dari makhluk gitu loh, tapi dari kita gitu loh. Konsep dasarnya ketika kita mampu menghargai diri kita dengan utuh gitu. Itu keinginan merasa dihargai harus tetap dipenuhi dengan cara memintanya langsung kepada Allah. Dan perasaan merasa dihargai oleh Allah akan membuat kita selalu merasa puas gitu ya, merasa cukup gitu ya, dan menjauhkan kita dari rasa kecewa yang berlebihan.
kalau minta langsung ke makhluk ya, meskipun itu juga kebutuhannya harus diakui sih, tapi cara memenuhinya ke Allah dulu. Terus kalau udah tenang ke Allahnya ya, udah connect kuat ke Allahnya, nanti penghargaan dari makhluk tuh udah akan otomatis ya menurut saya, dan kita tuh jadi kayak nggak terlalu terserah aja makhluk mau menilai seperti apa. Dan saya udah punya ini sendiri kok, standar sendiri, dan hanya saya dan Allah yang apa namanya ya, yang saya utamakan gitu ya, yang saya fokuskan dulu. Yang lain-lainnya mah ya terserah mereka aja gitu ya. Dan nanti justru penghargaan itu akan datang setelah kita sudah clear gitu ya dengan yang utamanya dulu. Dan jadi nggak banyak kecewa gitu loh. Jadinya gampang wales aja gitu ya. Udahlah gitu, dan makhluk mah bisa jadi mereka bukannya nggak mau menghargai, tapi nggak tahu caranya menghargai, nggak mampu menghargai dengan tepat gitu ya. Dan namanya manusia mah kan terbatas ya, dirinya juga sama kemarin sama kayak kita pengen dihargai, tapi nggak ada yang menghargai aku. Wah, semuanya saling ingin dihargai tapi nggak tahu cara menghargai, jadi kan parbut gitu kan. Paribut dan parbut. Jadi ya udah, kita mah langsung aja ke yang maha pemilik segala ya, yaitu Allah. Ya lanjut teh. Nah terus kalau tadi akar utamanya ikhlas itu kan dari surat Al-Ikhlas ya, yaitu melakukan segalanya untuk Allah ya, untuk Allah, oleh Allah, dari Allah, untuk Allah, kembali ke Allah gitu ya. Nah terus dua pondasinya apa sih gitu ya, yaitu sabar dan syukur gitu. Nah dengan dua ini aja sebenarnya ya, kita teh sebenarnya segala permasalahan yang ada tuh puputran dari ini gitu ya, kekuatan sabar dan syukur gitu ya. Kombinasi sikap sabar dan syukur akan sangat luar biasa efeknya menentukan kualitas hidup seseorang, karena akan membuat seseorang terus berusaha tanpa henti ya, dengan memaksimalkan potensi diri yang terbaik, namun saat gagal dia tidak merasa terpuruk gitu loh. Jadi cukup dengan dua, tapi sudah memenuhi semuanya sebenarnya ini teh ya. Ketika kita jadi orang yang apa-apa pengennya dilihat Allah duluan gitu ya, kita akan jadi mudah syukur dulu sebenarnya Maya, mudah bersyukur, sehingga sabar tuh menjadi lebih mudah lagi. Sebenarnya kenapa sih sabar itu jadi berat? Karena tools alat syukur kitanya tuh lagi rusak ya, karena tadi sampai emosinya numpuk gitu, udah pinuh pisan gitu ya. Jadi kemampuan bersyukurnya tidak bisa lancar gitu ya. Dan kalau sampahnya udah kosong, hati kita udah positif, koneksi kita ke Allah udah kuat, kita tuh akan jadi kayak apa ya, malah rindu untuk bersyukur gitu ya, dan nyaman dengan bersabar gitu. Dan sabar tuh nggak akan kerasa lelah banget kalau kemampuan syukur kitanya udah mahir ya. Sama aja sebenarnya ini tuh kayak keahlian yang lain ya, kayak memasak, terus menjahit mungkin ya. Dua skill ini kalau terus dilatih, lama-lama jadi akan kayak gerakan refleks aja gitu loh. Ketika kita terbiasa bersyukur, terus tiba-tiba dikasih penyebab stres, sabar tuh udah langsung gitu ya. Terus nanti syukur lagi, nanti apa namanya, harus sabar lagi tuh udah kayak otomatis gitu ya. Ya selanjutnya teh. Nah tapi begini ya, dua pondasi ikhlas tadi memang susah dijalankan kalau skill pengelolaan emosi kita buruk. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bilang, karena saya ngalamin masa baby blue syndrome dan PTSD itu yang sangat luar biasa ibu-ibu ya, yang Masya Allah roller coaster-nya untuk bisa bangkit itu luar biasa. Merasa diri bersalah, merasa gagal, merasa buruk segala macam, dan dulu belum punya ilmunya ya cara mengelola emosi dengan benar. Akhirnya jadi memang nggak bisa bersyukur aja gitu ya, apalagi bersabar gitu ya, bersyukur aja susah gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kayaknya ngeluh terus, kayaknya stres, kayaknya mau marah-marah kayak yang liur gitu ya, terus malah curhat ke orang, kamu ada kurang beriman gitu.
kamu mah lemah gitu, tambah atau hancur gitu ya. Jadi memang orang ibu-ibu yang masih full sama emosinya bukan kurang beriman, Ibu ya. Meskipun memang dengan imanlah akan jadi lebih baik, tapi untuk menaikkan imannya itu, untuk bisa memfungsikan si dua pondasi ikhlas tadi, sabar dan syukur, pengelolaan emosinya harus baik gitu ya. Si sampah-sampah emosinya kosong. Ketika si sampah emosinya sudah kosong, menjalankan syukur dan sabar itu jadi lebih mudah. Dan kalau sudah punya dua modal itu, menghayati jadi ibu yang bahagia itu juga lebih gampang ya. Kalau udah bahagia ada stresnya juga akan bisa dihandle ya. Terus insya Allah kalau stres udah bisa dihandle, mah depresi akan jauh dari diri kita. Nah, jadi gimana nih skill pengelolaan emosinya? Yang pertama, pengakuan jujur atas lelah yang ada. Jadi kan tadi udah sempat disinggung ya, kalau lelah tuh alarm untuk kita istirahat, Ibu, gitu ya. Istirahat tuh apa? Saatnya kita nitip semua ke Allah, gitu ya. Belajar nitip, itu udah kita memakhluk, sekeren-kerennya kita ngerjain semuanya, tetap kalah kalau misalnya bantuan Allah yang udah turun, gitu. Jadi udah belajar nitip, belajar istirahat, rehat. Yang diistirahatkan nggak cuma fisik, tapi ruh, gitu loh. Hati kita istirahat. Jadi lelah itu bukan lemah, justru pura-pura kuat atau sok kuat itu yang bikin pemicu depresi. Ya. Jadi banyak yang klien ke saya, justru yang superwoman itu yang susah dibantu. Ya. Dia banyak banget masalahnya, tapi karena dia nggak bisa open, nggak mau mengaku lemah, akhirnya puputran aja gitu ya, dengan masalah-masalah yang ada. Justru ketika bisa open ya, bisa ngaku lemah, bisa menangis ibu-ibu ya. Menangis itu fasilitas dari Allah untuk kita mengeluarkan sampah-sampah emosi ya, sehingga badan jadi lebih rileks. Dan bisa jadi yang namanya istirahat itu nggak harus piknik yang jauh gitu ya, nggak harus waktu yang lama gitu ya, atau yang mahal-mahal, nggak harus. Bisa jadi dengan kita istirahat 5 menit atau 15 menit pas sholat, tapi kitanya nitip full gitu ke Allah, ngaku bahwa kita lemah, berani nangis dengan penuh ketulusan, tapi bukan meratapi ya, menangisnya benar-benar, ya Allah aku ngaku lemah, aku butuh dibantu ya Allah. Itu jadi istirahat gitu loh. Jadi nggak harus piknik yang jauh, nggak harus mikir yang mahal-mahal. Ketika kita misal pas waktu sholat nih, udah bisa menjadikan momen itu sebagai istirahat, itu udah luar biasa Bu efeknya gitu ya. Dan berani ngaku lelah, berani ngaku lemah, itu akan mengaktifkan dua pondasi ikhlas tadi, sabar dan syukur itu ya. Terus beri hak tubuh untuk istirahat Ibu ya. Kita ini dapat amanah dari Allah memberikan kebahagiaan kepada anak sama suami. Itu tuh amanah yang luar biasa ya. Jadi cukup dengan membahagiakan satu ibu, itu efek itu udah bisa beberapa anak happy ya. Satu suami yang mungkin suaminya nanti jadi seseorang misal di tempat kerjanya, dia akan mempengaruhi sekitarnya lagi lebih bahagia. Hanya dimulai dari ibu yang happy gitu, yang bahagia. Ketika dia memberi hak tubuhnya untuk istirahat ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya udah lelah banget, istirahat. Jangan berdoa minta sakit. Kalau udah sakit lebih repot Ibu. Kalau udah sakit kita lebih nggak bisa ngapa-ngapain, lebih depresi lagi nantinya gitu loh. Jadi mendingan ngaku lemah dulu, ngaku lelah, banyak koneksinya ke Allah, ngobrolnya yang banyak sama Allah, nanti mudah dibantu ya. Terus akan bisa kolaborasi sama pasangan dan anak itu juga lebih mudah ya. Terus pengakuan jujur atas semua emosi negatif ya, sedih, stres, kecewa yang tadi. Nah, kalau sampai ditumpuk tadi jadi marah-marah, dan yang ngeri kalau udah marah-marah masih dibiarin juga, misalnya suaminya nggak ngeh gitu ya, masih dibiarin,
Nah itu yang kalau udah sampai fase marah-marah, akhirnya yang jadi depresi dan yang ngeri itu anarkis ya, bisa atau ya nauzubillah ya sampai ngebunuh itu memang nyata ada loh gitu. Kalau tidak dihentikan dorongannya gitu ya, itu tuh memang nyata ada dan harus segera di stop ya, diatasi. Dan jika memutuskan memilih orang lain untuk membantu membuang emosi negatif kita, misalnya kita udah mencoba tapi aduh kayaknya nggak bisa, itu harus membutuhkan orang lain, ya jangan ragu untuk meminta bantuan gitu loh. Tapi ketika koneksi kita ke Allah, nanti kita ketemu orang yang tepat, yang nggak menghakimi ya. Udah jelas-jelas kita lagi nggak bisa bersabar dan bersyukur. Malah misalnya yang kita curhatin ngomong, dah kamu mah nggak beriman gitu ya. Kamu mah nggak bersyukur, nggak bersabar. Udah jelas-jelas kita nggak bisa ya. Gitu ya. Jadi dengan kita berdoa dulu ke Allah, dengan kita banyak curhat dulu ke Allah, akhirnya nanti ketemu orang yang bisa tepat dijadiin tempat curhat kita. Dan curhatnya pun jadi efektif ya, bukan gibah gitu loh. Kalau curhat itu kan ibaratnya obat ya, tapi kalau udah kelebihan dosis jadi racun gitu loh. Kayak obat aja kan sebenarnya isinya kuman yang bukan kuman apa sih, yang kalau dosisnya kebanyakan kan malah jadi merusak ya. Tapi kalau dosisnya pas itu mengobati. Curhat juga kalau dosisnya kebanyakan dan akhirnya malah ngejelekin gitu ya, bukan mencari solusi ya, kita jadi bukan mengurangi stres, malah menambah stres gitu ya. Harus mencari orang yang memang bisa dijadikan tempat curhat yang nyaman, yang bukan nambahin beban tapi bisa mengurangi beban. Terus kalau misalnya udah parah banget, jangan ragu untuk menghubungi konselor, psikolog, atau bahkan psikiater. Justru saat kita tidak meminta bantuan, kita lagi mempertaruhkan anak-anak ya. Kan ada ibu-ibu yang udah deh saya mah bisa lah segala macam gini, padahal udah nggak bisa ngapa-ngapain, anak-anak udah nggak keurus, udah marah-marah terus gitu, akhirnya anak-anak yang jadi korban ya. Jadi jangan ragu untuk meminta tolong. Nah terus ini ada cara self healing terapi yang mungkin bisa dilakukan di rumah gitu ya. Yang pertama butterfly hug, yang kedua tapping. Kayaknya ini mungkin udah ada yang familiar ya. Kan sekarang udah booming ya tema-tema mental health, ajakan banyak orang untuk lebih care dengan kesehatan mental. Tapi kalau yang butterfly hug aku baru tahu teh. Baru tahu ya dia tuh. Jadi ini mungkin yang simpel ya, dua cara ini. Sebenarnya self healing itu banyak banget tekniknya. Ini yang paling mudah lah ya, yang bisa dilakukan ibu-ibu kalau lagi nggak bisa ngomong. Bahkan ada loh yang sampai nggak bisa ngomong ya, nggak bisa nangis gitu loh. Tapi sebenarnya udah di puncak banget. Supaya nggak terjadi yang lebih buruk, silahkan pakai cara ini. Butterfly hug itu caranya yang pertama, silangkan kedua tangan gini ya di dada, tutup kedua mata sambil dielus-elus ininya, terus mulai tepuk kedua tangannya bergantian seperti kupu-kupu gini ya. Terus tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan, dan dilakukan gerakan ini berulang-ulang sampai rileks. Ini terus terang efektif ya kalau benar-benar lagi full banget. Bahkan ketika kita curhat sama orang pun lagi nggak bisa gitu ya. Mau cerita sama orang lagi nggak bisa, kita belajar menguatkan diri kita sendiri pakai cara ini. Kalau nafasnya udah teratur, badan udah lebih rileks, insya Allah mengurangi tekanan yang mengurangi stres. Terus yang cara kedua, tapping for sleep. Jadi karena kuncinya istirahat secara total tuh di kualitas tidur ya ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu yang kualitas tidurnya tuh buruk, akhirnya ngaruh kemana-mana. Jadi meskipun tidur, otaknya itu tidak tidur ternyata. Banyak ibu-ibu tuh yang lagi rebahan, misalnya seolah-olah kayak rebahan, tapi otaknya tuh tetap bekerja keras mikir ini itu segala macam. Nah
Kalau sebelum tidur kita tapping dulu di bagian-bagian yang ada di gambar ini. Insya Allah tidur meskipun misalnya nggak punya waktu yang lama, 15 menit, karena memang sesuai anjuran Rasul ya, ada yang namanya qailullah ya sebelum zuhur, itu bagus banget kalau kita menyempatkan ya sesibuk apapun, misalnya lagi paciu segala macam, tidur sebentar aja 15 menit, itu insya Allah rileks nanti udahnya. Nah kalau yang bahkan tidurnya pun nggak rileks, bisa tapping dulu tuh sebelum tidur, jadi bangun tidur tuh udah benar-benar seger, fresh gitu ya, fisik dan mental. Caranya ada di gambar ini. Di googling dan di YouTube juga banyak ya. Terus tadi ada yang di chat bilang, ada yang udah pernah tahu dari Teh Diah ya di buku Anger Management. Iya betul. Kan saya juga ikut di Teh Diah ya, dapat ilmu itu juga dari Teh Diah. Tapi sebenarnya ini ilmu yang umum sih di dunia psikologi ya. Apalagi sekarang di mana-mana ajakan kita nih praktisi yang di bidang kesehatan mental untuk yuk kita take care kesehatan mental di rumah kita sendiri dengan cara yang paling mudah gitu. Ini dua teknik ini. Tapi kalau udah pakai cara ini nggak bisa, ya saatnya kita meminta bantuan profesional ya. Terus berikutnya Teh. Nah ini jadi kan sempat diinfoin ya sama Teh Nifah bahwa nanti untuk yang berminat kita akan ada proyek menulis bareng ya, proyek antologi. Jadi kalau yang teknik tadi itu kan bisa jadi kurang efektif ya, bukan kurang efektif sih, kurang permanen, efektif ya, cuman kurang permanen. Nah, kalau hati yang sedang gelisah, hati yang sedang gundah, biasanya obatnya itu apa? Ilmu gitu ya. Jadi meskipun kita sudah healing ya, meskipun kita sudah ke psikolog, psikiater dan sebagainya, sudah healing saat itu, udah tenang segala macam, tapi nanti ketika ada trigger lagi, akan stres lagi, akan depresi lagi, itu aja muter. Kalau nggak dikasih ilmu ya, nggak dijaga, nggak di-maintain gitu loh, akan muter-muter terus. Nah makanya saya nih sama Teh Nifah ngajak ibu-ibu, hayu kita memaintain kesehatan mental kita dengan proyek menulis. Tapi perbedaannya dengan proyek antologi yang lain kan mungkin hanya ngelempar tema, cari sana sini, googling segala macam, jadilah buku gitu ya. Kalau ini enggak, setiap tahapannya ada efeknya untuk pemulihan. Jadi writing for healing ya, saya ambil ini sebenarnya salah satu program ya dari Temu Bahagia, itu saya dirikan sebagai pusat layanan konsultasi individu dan keluarga ya. Salah satu programnya itu Finding Me Learning Center, mengajak banyak orang untuk menemukan diri ya, karena kunci dari semua pemulihan kesehatan mental itu ketika dia sudah terkoneksi dengan diri. Ketika dia sudah terkoneksi dengan diri, insya Allah dia akan mudah terkoneksi dengan Allah ya, terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan diri, akan mudah lebih bahagia gitu loh. Nah caranya selain tadi ya teknik yang tadi sebelumnya, itu lebih termaintain gitu loh kesehatan mentalnya dengan menulis dan membaca. Jadi dengan masuknya ilmu akan membuat ibu-ibu tuh lebih kuat ruhnya ya, mental itu lebih kuat gitu loh. Jadi nanti setiap prosesnya itu, di proses menulisnya akan kita feedback ya, sampai akhirnya ketika terbit itu nggak cuma terbit buku, tapi kita menjadi diri kita yang lebih baik, lebih merasa terkoneksi dengan diri sendiri, lebih kuat menghadapi stres dan sebagainya ya. Selanjutnya Teh. Nah ini jadi prolognya ya untuk proyek antologi. Kenapa sih ibu-ibu ini lebih punya potensi untuk menulis? Kenapa sih lebih potensial untuk menulis ya, untuk memilih teknik terapi yang
paling long term menurut saya ya, paling permanen yang saya rasain, ini yang saya rasain journey-nya saya ya. Jadi karena ibu-ibu itu kan punya kebutuhan berbicara ya, punya kebutuhan curhat gitu ya, dibanding para bapak mungkin. Nah, untuk menyalurkannya ya ini dengan cara menulis gitu loh. Bahkan kalau nggak salah siapa ya yang bilang ya, bahwa Ibu Ustadz siapa ya, Benri kalau nggak salah, kemampuan menulis itu wajib dimiliki oleh para ibu karena itu jadi skill untuk menyalurkan emosi. Ya, ketika menulis sebenarnya kita tuh nggak lagi ngasih tahu pembaca, kita lagi berlatih memberitahu diri kita sendiri gitu loh, bersahabat dengan diri kita sendiri. Jadi banyak ibu-ibu yang fokus ke standar orang karena dia nggak punya koneksi ke dirinya, nggak bersahabat dengan dirinya, akhirnya masalah-masalah itu numpuk gitu loh ya. Nah, dengan rutin menulis, ketika kemampuan menulisnya menjadi kayak sama kayak masak aja gitu ya. Jadi tools yang harus dimiliki semua ibu, insya Allah nanti teh nggak akan yang numpuk-numpuk tuh emosi teh, lebih mudah memahami diri. Ketika kita sudah bisa memahami diri, insya Allah mudah kok memahami orang lain gitu ya. Terus yang kedua tadi udah ya, melatih ibu untuk mengelola emosi. Dengan menulis kita bisa bisa mengelola emosi. Nah, terus menulis juga membantu kita mengenali masalah, kemudian mencari mencari solusi dari masalah yang kita punya. Karena kadang misalnya gini, kita nanya sini, nanya sana, para ahli sekalipun, para pakar sekalipun, nggak bisa benar-benar ngerti kok dengan apa yang kita jalani gitu ya. Nah, hanya kita sendiri yang harus struggle gitu loh. Meskipun ilmu itu perlu dari orang yang hebat, harus lah ya. Tapi ketika kita dipakai untuk menyelesaikan masalah kita tuh harus punya inovasi langsung. Untuk si ilmu yang banyak itu kita create lagi, biar pas dengan masalah saya gimana ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak bisa gitu loh, karena nggak bingung kan, jadi malah mengkopas gitu loh. Misalnya si pakar parenting A, dia cara menyelesaikan masalah dia dengan masalah keluarganya adalah A, dikopas, trot, ternyata nggak cocok, waduh makin stres kan. Padahal itu buat pengayaan aja gitu loh, buat sumber informasi aja. Tetap kita harus cari akal sendiri gimana ya bikin konsep yang pas untuk diri kita dari masalah yang ada. Caranya apa? Tulis. Saya ngalamin sendiri ya, dari 3 buku itu sebenarnya cara saya untuk keluar dari masalah-masalah saya sendiri gitu loh. Saya menulis itu untuk mengajak ngobrol ke hati nurani saya gitu ya. Hati nurani itu sahabat loh sebenarnya, sahabat terbaik yang Allah kirim, tapi sering dicuekin sama kita gitu. Kita lebih dengerin omongan orang dibanding nurani kita sendiri. Padahal itu tuh sebenarnya hadiah yang Allah kasih, tapi nggak kita asah gitu loh. Akhirnya jadi intuisi ketajaman itu hilang gitu loh. Nah, si nurani itu kita asah dengan terus rutin menulis. Jadi masalah-masalah yang datang tuh kita jadi nemu nih solusinya setelah banyak menulis. Kalau di Al-Quran kan ya Allah itu mengajari banyak ilmu dengan kalamnya di Al-Alaq ya, wahyu yang pertama turun kan Iqra, bacalah. Terus Allah mengajarimu dengan kalam, dengan pena, dengan tulisan. Ketika kita tidak menulis, kita tidak bisa menerjemahkan betapa banyak pesan-pesan cinta Allah dari bejibunnya masalah yang diterima oleh kita. Tapi ketika kita menulis, itu teh akan terbuka gitu loh rahasia-rahasianya. Oh, ternyata Allah kasih masalah ini teh buat kayak gini. Oh, ternyata Allah kasih masalah ini teh untuk kita jadi keren ternyata gitu. Nah, sayangnya kita tuh kayak masih belum ngerti, masih memaknai masalah itu sebagai depresi karena kita belum tahu kuncinya gitu loh. Cara buka kuncinya gimana? Yaitu dengan menulis gitu ya. Menulis itu seolah kayak lagi mengakrabkan lagi sahabat terbaik kita. Siapa? Nurani kita sendiri gitu loh. Nah, nanti
Bahkan untuk ibu yang nggak suka baca nih pertamanya, saya ini dulunya pernah loh ngalamin yang stres banyak, boro-boro bacanya ada mumet gitu ya. Baca juga nggak fokus malah jadinya. Dimulai dari rutin nulis dulu aja, nulis apa? Nulis yang kita rasain gitu loh. Yang kita rasain, tapi untuk yang masih penuh sampah yang negatif banget, tidak untuk dipublikasi tentu saja ya. Di diary aja, rutin nulis, ngoceh, sampai akhirnya, oh ternyata masalah aku ini. Aku pengen ketemu nih jawabannya dari masalah aku. Setelah kita tulis ya, akhirnya jadi baca tuh. Cari ilmu segala macam, akhirnya jadi pengen nulis lagi udah nulis lagi, ada lagi pertanyaan baru setelah kita nulis, jadi baca, akhirnya jadi hobi baca gara-gara rasanya dulu rajin nulis dulu gitu. Terus yang terakhir, karena depresi itu kan akarnya dari apa? Belum ya, dari tingginya ekspektasi dan minimnya ilmu gitu ya. Nah, ketika rutin menulis, jadi pengelolaan emosinya sudah lebih baik, ilmu akan bertambah, jadi depresi akan ditekan. Kan kalau stres itu bisa ada apa? Eustress sama distress ya. Distress itu yang berujung depresi, kalau eustress itu yang berujung pengembangan diri justru gitu loh. Kalau kita sudah tahu gimana mengelola emosi, sudah tahu menakar ekspektasi, yaitu setelah apa? Setelah bisa berhasilnya masuk ilmu ke ruh kita, insya Allah depresi itu akan hilang, akan jauh dari diri kita ya. Jadi dimulai dari apa? Aktivitas apa? Menulis gitu loh. Menulis yang simpel-simpel aja, nggak harus yang mikir yang gimana-gimana, apa yang kita rasa gitu loh, apa yang kita dengar gitu, ditulis gitu. Itu jadi kekayaan ilmu buat kita ya. Bahkan kan saya sebelum ini teh mengelola komunitas Ibu Bahagia ya. Di komunitas itu saya mengajak banyak ibu ya untuk mengeja bahagia dengan rutin menulis gitu loh. Ketika kita rutin menulis, jadi kenal diri ya, kenal diri, bahkan sampai ada yang ketemu, oh passion saya ini, terus dan nggak harus endingnya ke profesi jadi penulis sih, tapi semua profesi, dokter-dokter sekarang pun juga butuh nulis loh untuk menyebarkan ilmunya gitu, dan akhirnya keberkahan ilmunya semakin meluas gitu. Nah, tapi di awal dari menulis itulah akhirnya kita ketemu passion kita gitu loh. Passion kita itu justru membantu kita untuk koneksi ke diri yang udah ngerasa lost banget, yang udah nggak tahu gimana nih mulai dari mana ya teh ya, kayak udah wassalam gitu. Bisa dimulai dari apa? Passion gitu loh. Ketika belum tahu tuh passionnya apa, ya udah nulis dulu aja lah. Nulis lama-lama ternyata saya sukanya masak teh. Wah ya udah, oke, lanjut masak gitu. Nanti hasil masakannya misalnya resep-resepnya, marketing dan sebagainya bisa kok ditulis, dibukukan gitu untuk jadi branding si hobinya itu. Dan akhirnya jadi tercipta bahagia ya, dan depresi pun sudah jauh dari diri kita. Itu ya teh ya. Selanjutnya. Nah, jadi saya mengelola sebuah pusat layanan. Saya kasih judul, kasih nama Temu Bahagia. Yang ingin saya sebarkan nih, yaitu ingin mengubah paradigma lama nih, bahwa kita harus meraih segalanya baru bisa bahagia. Tapi balik, jadi bahagia dulu, maka kita akan raih segalanya gitu ya, insya Allah. Justru hati bahagia itu penarik rezeki ya. Ketika hatinya sudah nyaman, sudah positif, pasti semua pikiran positif, perilaku jadi positif, nggak cuma masalahnya kelar, rezeki juga akan datang ya. Kalau kita masih ruwet aja, masih negatif gitu, rezeki juga akan males gitu loh mendekati kita. Nah, nanti ke depannya Temu Bahagia ini memang aplikasi dari 3 buku solo saya. Buku yang pertama itu kan self development untuk para ibu. Mungkin ke depannya akan ada buku manual lagi yang bisa nggak cuma para ibu juga ya, tapi semua untuk menemukan diri. Terus yang kedua, buku-buku Gabay Bersamamu ini
buku yang untuk persiapan pernikahan. Terus yang ketiga, Sukses Bahagia, lebih ke kebahagiaan secara paripurna ya, yaitu untuk keluarga ya. Begitu ya Teh ya. Yang terakhir ya Teh ya. Yang terakhir program dari Temu Bahagia Teh. Bisa bergerak nggak? Nggak bisa bergerak? Nah, ini. Jadi yang program Temu Bahagia dari 3 buku saya tadi, mudah-mudahan nanti akan terbit buku yang penunjangnya ya, yang lebih teknis gitu. Jadi membantu banyak orang untuk bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan. Akhirnya ketika kualitas kebahagiaan ini meningkat, nggak cuma masalah yang selesai, tapi rezeki juga berubah gitu ya, kualitas hidup juga berubah gitu. Yang pertama programnya Finding Me, itu khusus untuk self development. Terus yang kedua Finding You untuk persiapan pernikahan, yang ketiga Finding Us untuk family therapy. Nanti meskipun dari 3 buku itu, tapi nanti saya pasti akan kolaborasi ya dengan banyak orang. Mudah-mudahan nanti bisa lancar ya Tehnya, kita menjalankan program-program ini ya Teh ya. Bareng-bareng juga dengan program yang dari Inspirasi Wanita ya Teh ya. Amin. Bismillah ya. Iya kayaknya sampai di situ aja Teh. Sisanya kita ngobrol-ngobrol deh, boleh. Oke, ini udah ada pertanyaan sih Teh. Oh iya. Aku bacain yang di chatroom dulu ya, baru nanti yang mau present. Ini dari Teh Andam. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Dan minta pendapatnya bagaimana pandangan Teh Rena untuk ibu yang sudah terlanjur depresi dan sedang menjalani pengobatan untuk yakin bisa sembuh dalam hal lepas ini dari obat depresan. Lalu bagaimana cara memahami agar konsep dan cara penerimaan diri yang selama ini keliru bisa dirubah Teh? Jasakillah. Iya. Kalau yang lagi pengobatan berarti kan kemampuan komunikasi juga udah belum seperti biasa ya. Ketika dia masih belum lancar kemampuan komunikasi, boro-boro untuk memahami ilmu ya. Jadi ya dibikin sehat dulu sih. Kalau masih dalam pengawasan dokter ya, diawasi dokter atau gimana, psikolog atau psikiater? Teh Andam bisa open mic Teh? Open mic aja deh, ngobrol langsung ya. Lagi di psikiater. Oh, oke. Teteh atau siapa ini? Ya, saya. Oke. Yang dirasakan setelah dalam pengobatan psikiater apa sekarang? Udah berapa lama ke psikiaternya? Sekarang udah treatment ke-8 Teh. Oh, udah ke-8 ya? Iya, udah lama. Udah lama. Masih rutin minum obat tuh ya? Masih. Kemarin memang udah dicoba untuk lepas-lepas, tapi ternyata balik lagi. Sekarang jadi belum boleh putus. Oh iya. Ininya apa Teh? Katanya indikasinya apa tuh? Depresi dan anxiety. Anxiety ya? Ya. Ini lagi ada anak bayi. Kali ini Amin. Bentar. Suaranya bocor ya dari ini. Balana besok kok. Teh Rida tapi kan tolong dulu nih. Oh, Ida di rumah nggak ikut. Makanya doain aku mana gitu kan. Bakatku nggak eneng. Nggak bisa di mute ya si Teh Rida. Rida siakan. Udah. Oke, Teh Rena bisa di open mic lagi Teh. Teh Rena, Teh Andam. Oke. Nah ya. Kalau memang ada harus minum obat, itu ya jangan lepas dulu ya. Karena kalau psikiater sudah menyuruh begitu kan berarti memang yang terbaik begitu ya menurut saya ya. Nah, memang kalau untuk langsung ngegorolang gitu ya, sabar, syukur, itu kan saya juga masih latihan sebenarnya ya di sekarang pun.
Tapi bukan berarti tidak mungkin diraih ya Teh ya, dengan bantuan obat. Kalau menulis masih belum bisa pakai voice note yang direkam itu loh Teh, bikin jurnal. Jadi journaling itu nggak harus nulis sih sebenarnya ya, nggak harus nulis. Ada yang dari audio ngerekam, ada yang video gitu loh, melepaskan emosi dengan kita bercerita sendiri direkam misalnya, atau ada yang video, ada tuh yang video bikin journaling ngerekam setiap hari saya habis ini. Nah nanti itu tuh udah kayak self healing ya, udah kayak self healing. Misalnya udah obat berkurang sih, nggak tapi nggak bisa sehat gitu ya, karena memang si kesehatan mental itu nggak melulu bantuan ahli langsung selesai gitu ya, tetap kitanya harus ada ikhtiar untuk bangkit ya Teh ya. Iya, betul. Dan Teteh udah, Masya Allah udah hebat ya, mau dibantu oleh psikiater, mau minum obat, Teteh harus respect sama diri Teteh sendiri, sudah di titik sekarang gitu ya. Bahkan berani ngomong sekarang ini udah luar biasa, nanti ngasih contoh sama ibu-ibu lain untuk, oke, nggak apa-apa kok gitu loh, minum obat, datang psikiater itu nggak gila, nggak hina gitu loh, justru itu ibadah saya loh gitu, ibadah saya untuk jadi ibu yang lebih baik untuk anak-anak, insya Allah jadi pahala gitu loh. Nah tapi secara apa namanya ya, untuk Tetehnya gitu ya, nggak harus ngandelin obat, itu dengan journaling Teh. Journaling, kalau nggak bisa nulis bisa nggak Teh? Bisa. Belum dicoba? Belum konsisten. Masih pernah nggak lebih dari sehari? Maksudnya bukan lebih sehari, lebih dari seminggu nulis terus? Nggak, belum bisa konsisten setiap hari. Kalau bisa nulis itu lebih apa ya, kepetain sih menurut saya ya. Tapi kalau belum bisa direkam pakai apa, suara gitu ya, mendengar suara kita sendiri kan kayak lagi ngobrol gitu loh. Kita tuh kadang lupa loh ngajak ngobrol diri kita sendiri ya nggak sih? Sibuknya ngedengerin ngomongan orang gitu loh. Yes. Padahal sahabat ini nih di dalam nih lagi menjerit-jerit, dengerin aku dong, dengerin gitu. Tapi dicuekin gitu ya. Nah, jadi dengan kita ngerekam, itu kan itu lagi latihan ngedengerin diri sendiri, misalnya, hey, Andam ya namanya? Iya. Andam gitu. Ya, Andam. Pagi ini gimana? Assalamualaikum. Apapun yang kamu rasain, terima kasih ya sudah bangun pagi. Terima kasih ya sudah berusaha lebih baik dari kemarin. Hari ini kita sama-sama berjuang lagi ya. Meskipun bisa jadi hari ini nggak harus asik terus, nggak harus happy terus, tapi pasti kalau kita bareng-bareng, kita akan selalu punya akal mencari cara bahagia kok gitu. Terasa nyaman nggak kalau cobain ngobrol kayak gitu? Aku aja nyaman loh. Jadi atau berlatih ngomong di depan cermin. Berani bercermin nggak? Ada loh ibu-ibu yang nggak berani bercermin. Aku pernah ngelakuin itu Teh, dan rasanya pertama kan kayak nangis sedih gitu, nangis sedih. Terus setelah itu plong, dan ketika itu error lagi, gituin lagi gitu. Jangan nunggu error berarti. Rutin terus. Betul. Sampai akhirnya tanpa sadar, kita udah jarang error loh gitu. Jadi jujur aja Teh ya, supaya Teteh Andam nggak ngerasa sendiri. Saya waktu anak masih 2 tahun pernah juga ngalamin berobat ke psikiater, minum obat dan sebagainya. Tapi dulu memang nggak punya ilmu ya. Cuman akhirnya journey saya itu apa namanya, mungkin kepake ya sama ibu-ibu yang di sini gitu, bahwa kondisi kayak gitu tuh bukan hina loh. Kondisi kayak gitu tuh bukan orang yang otomatis ke neraka gitu ya. Nggak harus nyalain diri sendiri. Dan ketika kita berusaha, dengan ke dokternya pun udah ikhtiar, udah nyari pahala ya. Dengan kita meminum obatnya saat kita ikhlas, pas minum obatnya, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jalan aku kesembuhan ya. Nggak cuma sembuh ya Allah, tapi menjadi jalan aku lebih dekat dengan Engkau. Bisa jadi dengan cara kayak gini loh, aku akhirnya ketemu Engkau ya Allah, yaitu apa, sumber yang menjadi kebahagiaan dari seluruh kebahagiaan yang ada di semesta ini gitu loh. Kalau udah ketemu intinya yaitu Allah, yang lain tuh udah aja biasa aja gitu ya. Jadi kayak apa namanya, nggak harus
yang mati-matian dikejar, udah ketemu yang intinya gitu ya nggak sih? Ya Teh ya. Ya. Kejawab nggak atau masih ada lagi yang dirasain? Enggak, udah sih Teh. Dari Udah. tadi yang di slide juga udah Oh itu iya, dicoba berarti ya Teh ya. Jangan lupa iya. konsisten, kuncinya itu istiqomah ya. Istiqomah itu konsistensi. Belum Kan, dicoba konsisten. jadi kalau cuma sesekali mah memang nggak ada efeknya, tapi ketika kita istiqomah terus gitu, pasti ada efeknya lah. Kalau kata para ahli mah sesuatu hal yang dilakukan minimal 21 hari itu akan jadi behavior ya, jadi kayak kalau kita nggak ngelakuin jadi kayak ada yang hilang gitu, dan nanti kita tuh akan tiba-tiba berubah lebih baik tanpa sadar kalau kita terus istiqomah. Kayak saya, karena saya menulis ya dari masa gelap-gelap itu akhirnya kan kelihatan, ternyata saya pernah jatuh, dan ketika di titik sekarang Masya Allah gitu ya, saya ternyata pernah berjuang gitu kan ya. Kalau yang nggak nulis kan rasanya kayak jatuh ya terus gitu. Iya. Nggak respect gitu loh pada diri sendiri yang sudah luar biasa banyak berjuang gitu ya. Ya nggak sih? Gitu. Ibu kita suka ngelupa cara lupa menghargai dirinya gitu loh. Tuh. Dan gini Teh, dulu pas waktu aku lagi proses healing ya, tentang luka gitu kan, luka pengasaran terutama pada ibu, ketika aku nulis gitu ya, tahu-taunya aku menyadari satu hal, sebuah kebaikan yang ada pada orang tuaku gitu ya, yang biasanya aku tuh ingatnya ngerasanya buruk semua gitu Teh. Yang jelek-jeleknya yang diingat, tapi yang baik-baiknya tuh asa nggak ingat gitu. Ketika lagi nulis, oh iya ya gitu ya. Dulu kenapa jadi ingat alasan-alasan kenapa orang tua melakukan hal itu kepada aku gitu Teh. Dan situ jadi aku tuh jadi merasa oke, aku jadi memahami gitu ya. Jadi menerima, ada penerimaan, oke, dulu orang tuaku melakukan itu ke aku karena orang tuaku posisinya seperti ini, dan tujuannya tuh sebenarnya tuh seperti ini, hanya saja di aku tuh penerimaannya salah gitu. Dan sekarang gitu ya, iya gitu, dan ternyata ketika nulis waktu itu aku nulis berapa di blog gitu ya, ada 3 apa 2 gitu ya, dan itu tuh benar-benar healing, dan aku tuh sadar bahwa ada sisi baiknya loh. Dan ketika nulis jadi sadar juga perjuangan orang tuaku untuk ngasih makan anaknya itu tuh sampai segininya, sampai biar aku teh gede, biar aku makan, biar aku ini gitu ya. Di situ jadi jadi bersyukur akhirnya ya Teh ya. Iya Teh, dan bersyukur, dan sekarang ngelihat simbol kayak gitu, jadi aku jadi kasihan gitu. Gitu Teh. Itu sih yang aku ingin share tentang healing dengan menulis gitu. Itu memang ya aku rasain aku udah ngelakuin itu, dan ketika aku nulis aku bacakan ke suami, ataupun bacakan waktu itu aku bacain ke Teh Elma gitu. Tapi setelah nulis ya udah disampaikan, ya udah plong gitu kan. Dan itu aku coba beberapa kali, dan alhamdulillah. Tapi jangan berharap hari ini nulis dibacain terus besok udah sembuh ya. Iya, enggak. Saya aja berapa tahun nih ya. Ya gitu, dan kita butuh kayak misalnya tadi kayak Terena kan dari Temu Bahagia membuat program untuk menulis ya, yang di situ ada 3 gitu ya. Itu tuh hayu gitu, kalau aku sih sangat rekomendasikan banget untuk hayu ikut nulis, karena ketika kita nulisnya nggak ada temennya gitu ya, kita asa males-malesan gitu, kayak nggak ada semangatnya gitu. Dan berarti ini kan ketika kita ikut nulis ini, itu sama dengan kita juga healing juga gitu ya Teh ya. Jadi support system gitu ya Teh ya. Kan kayak yang ketika si ibu-ibu terdepresi itu akan belum nyaman bergabung di komunitas yang lain misalnya gitu ya. Yang dia pikir kayaknya ibu-ibu tuh emang udah bahagia gitu, saya ya udah keren-keren, udah beres. Nah, dengan adanya proyek ini supaya akhirnya merasa ternyata aku nggak sendiri loh gitu loh. Iya. Apa yang aku tulisnya bisa jadi ilmu dari ibu lain yang lagi ngalamin masalah yang sama gitu loh. Dengan penyikapan masalah yang berbeda, jadi kita jadi sharing ilmu gitu loh. Akhirnya healing itu di situ. Karena kan healing itu nggak cuman
teknik selesai gitu ya. Tapi perlu terus ilmu dan perlu teman gitu loh untuk maintain gitu ya. Jadi makanya ada proyek ini. Jadi endingnya nanti nggak cuma belajar nulisnya, nggak cuma sehatnya, tapi kita akhirnya nanti jadi ibu yang haus ilmu ya, ibu pembelajar gitu. Karena sebenarnya fitrah seorang ibu itu kan belajar, karena sama Allah diberi amanah sebagai apa? Madrasah utama anak-anak. Tapi banyak yang fitrahnya jadi putus karena apa itu? Sampah emosinya numpuk. Nah, nanti ketika sampah emosinya udah luruh, akhirnya fitrah belajarnya nyala lagi. Wah, kalau udah fitrah belajarnya nyala mah asik banget, Ibu. Jadi haus ilmu, dan ketika udah haus ilmu terus ilmunya masuk, ya kita akan lupa namanya stres. Itu apa ya stres? Waduh. Malah ketika ada tantangan, yes, aku ada tantangan nih, aku pengen jadi yang lebih baik dari kemarin, aku akan buat ini gitu. Kalau kita punya ilmunya, kan orang yang stres itu sebenarnya gini, ada masalah datang, dia belum punya kompetensi yang cukup terhadap masalah itu, tapi target dia udah setinggi langit misalnya. Bukan berarti target tinggi nggak boleh ya, targetnya harus tinggi. Dan surga itu kan tinggi banget tuh, dan meraih surga itu harus pakai anak tangga yang bertingkat-tingkat. Tapi apa namanya, untuk nyampe ke target itu kita perlu ilmu ternyata gitu ya, supaya stresnya itu malah jadi potensi kita untuk jadi lebih keren dari sebelumnya gitu. Jadi nggak cuma sehat nanti, tapi menjadi tumbuh ya, tumbuh dan harus belajar. Sesudah buku kita terbit nanti ya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Ada lagi Mana Teh Andam? Ya. Oke. Iya. Mau ikut dong Teh Rena? Ah iya siap, nanti daftar aja ya. Iya, nanti diinfokan juga di grup ya. Ini dari tadi Teh Lina mau tanya nih, mangga Teh Lina. Enggak. Open mic-nya. Terima kasih Teh. Subhanallah, yang saya terima sekali dengan baik begitu ya, mudah-mudahan dapat diaplikasikan juga. Amin. Ini mau tanya, saya juga kemarin mengaplikasikan menulis begitu ya ketika saya marah sama seseorang gitu. Terus saya tuh pernah saya baca di buku bahwa kalau merilis emosi dengan menulis itu silakan aja gitu. Jangan istilahnya kalau kita mau kata-kata kasar pun begitu ya, boleh katanya diucapkan begitu. Nah, kadang saya suka ngerasa gini, dosa nggak ya gitu ketika saya bilang apa gitu ya, kata-kata yang nggak pantas gitu. Apalagi juga saya marah ke orang tua sendiri gitu. Nah, itu tuh kita tuh, kamu itu bukan anak soleh berarti begitu. Nah, itu tuh gimana gitu. Saya pengen gitu mengungkapkan segala musik yang dalam hati. Nah, itu gimana? Satu lagi, pengen tahu tentang toxic positivity itu seperti apa gitu kan. Kadang-kala ada nih yang curhat misalkan, atau kita curhat ke seseorang tapi jatuhnya malah bukan kita merilis emosi tapi malah jadi ngejudge gitu. Nah, itu tuh gimana sih? Ya. Iya. Jadi kalau yang tadi boleh nggak ya kita misalnya kata-kata kasar nggak diedit gitu ya. Nah, kalau di teknik healing memang ada namanya menulis katarsis, tapi memang nggak boleh disimpan si tulisannya teh, apalagi dipublikasikan ya, disimpan aja nggak boleh. Tapi kalau kita teh ke Allah sampai bilang, ya Allah astagfirullahaladzim, saya teh perlu banget ngeluarin ini karena apa, saya takut si yang keburukan itu jadi nempel di hati ya Allah gitu, sambil istighfar gitu loh nulis. Ya Allah saya teh kesel sambil nulis atau gambar gitu, coret-coret. Saya malah ngajarin anak saya yang kecil tuh coret-coret aja gitu kalau kesel ya. Tapi as long as kitanya lega dan sesudahnya kita basuh dengan istighfar ya. Karena manusia itu nggak kayak malaikat loh, diberi emosi-emosi itu kan untuk terus terkoneksi ke Allah, untuk terus beristighfar ya, terus minta jadi hati yang lebih bersih dengan bantuan Allah gitu loh. Kalau di teknik healing terapi memang ada proses menulis katarsis. Jadi nggak mungkin banget kita dapat hikmah, nggak mungkin banget kita bisa menulis tulisan yang indah gitu, yang bisa dibaca orang, wah inspiratif gitu ya, yang hikmahnya Masya Allah, nggak mungkin bisa nyampe ke sana kalau yang toksik-toksik, yang kotor-kotor itu belum keluar gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya, udahnya palingan dibakar ya, dibakar, disobek-sobek, dibuang sambil istighfar udahnya.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Saya itu ternyata makhluk yang doif, yang sangat butuh dibantu oleh engkau untuk menjadi, misalnya marahnya ke orang tua ya, menjadi anak yang baik, karena fitrah saya itu, hasrat terbesar saya itu pengen jadi anak yang baik, ya Allah. Tapi ternyata saya butuh dibantu oleh engkau, bantu saya memaafkan. Nah, ketika si tulisannya itu dibakar, disobek-sobek, harusnya kita juga membuang yang sudah kita tulis itu, udah nggak nempel lagi di hati gitu. Gitu sih Teh. Terus tadi yang kedua, pertanyaan kedua Teh, toxic positivity ya. Jadi kalau yang tadi saya sempat sebutkan di slide mah positive thinking gitu ya. Padahal harusnya positive feeling gitu. Kalau positive thinking tuh kita maksain thinkingnya lebih bekerja keras. Padahal hatinya lagi babak belur gitu ya. Akhirnya jadi susah ngaku lemah gitu ya. Jadi susah nangis, susah untuk minta tolong, susah dibantu segala macam. Nah, kalau positive feeling kita teh nerima semua perasaan gak nyaman. Akhirnya meskipun kondisi lagi negatif, tapi ekspresi kita teh tetap positif gitu ya, tapi bukan dengan menekan gitu. Diterima, dialirkan, akhirnya tetap behavior perilaku kita tetap positif gitu. Nyambung nggak ya jawabannya? Kalau misalkan kita minta nasihat dari orang yang punya masalah, gimana gitu supaya enggak jadi racun gitu nasihat. Oh, maksudnya kita nasihatin orang atau kita minta nasihat? Apa? Gimana? Kitanya nasihatin orang atau kita lagi minta nasihat? Kitanya yang nasehatin gitu. Oh, nasihatin. Berarti ya kita cek dulu ya. Kan ada ibu-ibu minta bantu tuh ada yang cuma didengerin saja sudah sangat membantu. Ada yang memang dia butuh solusi gitu ya. Nah, kita ngecek ini kira-kira butuh didengerin aja nggak ya? Kalau butuh dengerin aja, ya udah dengerin aja. Nggak pakai ngejat sama sekali. Iyahnya kita, angguk-angguknya kepala kita, senyumnya kita tuh udah jadi pertolongan yang luar biasa buat ibu-ibu yang lagi chaos ya. Saya kan ngalamin juga kayak gitu, dan Masya Allah ya, jadi sahabat yang bisa senerima-nerimanya itu luar biasa banget. Sangat menolong gitu ya. Nah, kalau dia memang minta dikasih masukan, baru kita kasih masukan. Kalau nggak diminta ya jangan, nggak usah. Gitu, nggak usah kita repot-repot ngurusin orang yang nggak mau kurus gitu ya. Kalau ininya mah kuatnya. Jadi kalau ranahnya dia butuh didengerin, ya udah kita dengerin aja. Iya gitu. Ya, terima kasih sudah. Itu tadi pengen bukunya di mana ya, Teh? Oh iya, di list aja, nanti di list ke Teh Nifah ya, yang minat sama bukunya. Juga belum ahli sih dalam nulis, cuma pengen nyoba juga, insya Allah ya. Dan nggak ada yang ahli atau enggak ya, ini mah masalah mau atau enggak. Semua orang bisa nulis kok. Di Qur'annya udah jelas kan, Allah mengajari manusia dengan pena gitu loh. Siapapun yang ingin dapat ilmu Allah ya harus nulis. Jadi baca, tulis teh fitrah sebenarnya ya. Jadi kita mau kembali ke fitrah aja, yang paling mudah teknik terapi menulis aja ya. Semua orang pasti bisa. Pengalaman pribadi gitu Teh nanti nulisnya. Iya boleh. Jadi nanti sebelum sampai akhirnya diterbitkan, kan nggak mungkin ya yang masih kotor-kotor gitu, yang masih penuh sampah emosi diterbitkan, atau nanti jadi buku aib ya. Insya Allah tidak seperti itu. Makanya ini mah nulisnya teh nggak hanya untuk tujuan terbit saja gitu, tapi ada tujuan healingnya gitu ya, per step-stepnya itu. Nah, dan kenapa sih harus sampai terbitnya, supaya kita tuh ngerasa kita tuh pernah berjuang loh gitu loh. Beda loh rasanya dengan cuma nulis ngoceh-ngoceh keruan gitu ya, dengan kalau udah ada buku ini gitu, kayak saya baca ulang buku ini langsung kayak aduh ya Allah terharu, ternyata saya pernah segelap ini gitu ya. Meskipun yang katarsisnya mah nggak ada di sini ya, tapi dengan ada buku ini saya pernah ngalamin ini loh gitu. Dan bisa jadi apa yang ibu-ibu create gitu dari hasil tulisan jadi ilmu versi ibu gitu ya, itu kepake buat yang baca gitu. Jangan khawatir tidak ada yang baca ya, karena Allah itu
menciptakan manusia itu nggak sama persis, Bu. Bahkan pada sepasang kembar pun juga nggak sama. Nah, masalah yang Allah kasih ke setiap manusia itu untuk mengasah sisi unik masing-masing manusia. Sebenarnya tujuan aslinya tuh itu. Tapi kenapa malah jadi kerasa depresi? Karena apa? Kita nggak bisa berhasil baca pesan dari semua masalah yang Allah kirim. Gimana caranya bisa berhasil membaca pesannya? Yaitu caranya dengan menulis gitu ya. Kalau kita rajin menulis, nanti terbuka tabir rahasia, begitu banyak ujian, tantangan, musibah tuh kebaikan gitu ya. Ketika terbuka tabir langsung kita ngerasa, ya Allah ternyata ini kasih sayang Allah ya, bahkan kita melakukan hal yang buruk misalnya ya, sampai akhirnya musibah, tetap Allah mah ngasih hikmah gitu. Hikmah itu kan jadi ilmu ya, ilmu untuk kedepannya. Kalau kita ngalamin hal yang sama misalnya udah punya gitu loh, versi siapa, versi kita gitu loh. Jadi kalau cuman baca buku itu kan ini ilmu yang sudah lama gitu, informasi lama. Kalau kita menulis, kita tuh kayak lagi nemuin ilmu baru buat siapa? Buat kita sendiri, dah usernya kita ya dan keluarga, udah cukup menurut saya mah. Nggak harus jadi siapa ya, seleb siapa gitu untuk jadi keren, enggak lah. Yang penting kita ngerasa diri kita happy, kita ngerasa diri kita nyaman gitu loh. Itu kan ya tujuan utamanya ya. Terima kasih. Allah jazakumullah khairan katsiran. Cukup sepertinya jawabannya. Oh iya, alhamdulillah. Ada lagi Teh? Yuk nanya Bu, nanti ada door prize ya kalau nggak salah. Yang pertanyaan terbaik dapat door prize. Karena katanya menurut sebuah quote nih ya, kualitas kehidupan seseorang itu bergantung dari pertanyaan yang ada di kepalanya. Jadi kalau yang nggak pernah nanya, nggak pernah bertanya-tanya, dia tuh membiarkan dirinya di zona nyaman aja, flat ya, begitu aja. Tapi kalau begitu ada ilmu, saya kayak ada pertanyaan, ada ide, wah itu berarti memancing anggota tubuh untuk apa sih berkembang gitu. Ayo. Atau cerita bercerita. Waktunya sampai jam berapa Teh? Masih ada sekitar setengah jaman ya Teh ya? Penifanya kemana ini? Boleh satu lagi Teh. Oh iya, mangga. Pertanyaan siapa? Ini ada di chat ya Teh? Ya, dari tadi aku ngomong ternyata masih di mute. Oh, Masya Allah. Ini dari Teh Candayani. Oh iya, gimana? Ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Teh Rena. Setelah connect ke Allah, saya biasanya langsung curhat ke suami, walau harus bersabar menunggu waktu yang tepat. Sambil menunggu itu, biasanya saya lebih memilih flight sebentar agar tidak reaktif, tapi kadangan sambil berlarut berhari-hari menunggu bicara yang tepat. Di situ saja tantangannya. Kalau tiba-tiba ada trigger sebelum dikomunikasikan di waktu yang tepat. Terus saya sudah punya yang mana sih pertanyaan yang gimana nih Teh Chan, bisa di open mic? Iya, Teh Nisa, yang ditanyakan gimana ketika ada jeda waktu itu, karena kan ketika tadi curhat mungkin udah bisa menulis, tapi saya tuh lebih suka memang melihat solusi yang terbaik ya langsung diskusi atau apa. Karena sama suami kan sebelum diskusi itu kan kita ada vibrasi hati ya. Jadi ketika menetralkan itu tuh prosesnya itu supaya lebih percepat gitu. Karena kadang kan ketika kita juga udah capek supaya diskusinya yang nyaman dan sehat gitu, nggak jadi ini gitu, nggak jadi nambah masalah baru lah ininya. Mungkin itu sih pertanyaannya, ketika latihan skill apa gitu. Ketika kan tadi kita connect, biasanya gitu, saya connect dulu, mamanya udah sholat atau menyerahkan bagaimana, tapi tetap harus saya berani bicaranya untuk mendiskusikan gitu langsung gitu. Ada nggak sharing dari Teh Rena atau apa untuk itu, untuk penguatan diasukan Teh? Oh iya. Hatur nuhun ya pertanyaannya. Ini memang jadi masalah banyak ibu ya. Komunikasi kuncinya ya.
komunikasi dengan suami, yang akhirnya stres itu ngaruh kemana-mana, terutama anak-anak ya. Gimana caranya supaya akhirnya nyaman gitu, vibrasi negatif kita tuh nggak kena ke pasangan, tapi pesannya nyampe gitu ya. Ya kita memahamkan diri kita dulu sih, memahamkan yang kita benar-benar pengen sampaikan itu apa sih gitu ya ke suami. Jangan-jangan akhirnya keluar malah kayak omelan gitu ya, atau kayak sok tahu malah jadi ngajarin ini itu, padahal aslinya mah lagi curhat, tapi jadi yang keluar malah bahasa-bahasa yang bikin suami merasa diserang gitu ya. Berarti kalau kira-kira masih begitu, kita memahamkan diri ke kitanya dulu aja gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya yang saya mau ngomongin apa sih sama suami teh, disortir dulu, menyortir daftar keluhan gitu ya, daftar keluhan yang menumpuk gitu ya, disortir dengan tadi. Kalau udah dicoba nulis belum teh? Kalau udah dicoba nulis ya ngoceh-ngoceh dulu aja lah, ngoceh-ngoceh gitu ya di tulisan, nanti akhirnya ke sortir tuh, ketemu mana yang pas yang akan disampaikan. Yang paling penting itu kita paham dulu gitu loh, apa yang benar-benar kita mau gitu dari keluhan itu, karena dan suami juga butuh dibantu sama kita untuk supaya dia paham gitu ya. Malah ada gitu suami yang kasihan banget, dia tuh pengen banget menyayangi istrinya tapi dia nggak tahu gitu ya. Terus istrinya merasa diri nggak dicintai terus gitu. Jadi jadi kayak kumaha sawang sina, apa ya namanya istilahnya ya. Si istrinya merasa tidak dicintai, suaminya merasa gagal mencintai, padahal dua-duanya sama-sama mencintai. Coba kan kasihan ya, para laki-laki teh butuh diajarin gitu untuk bisa memahami Anda gitu ya, istri-istri tersayang gitu ya. Para laki-laki teh manusia-manusia kognitif kuat yang Allah beri kelebihan sisi logikanya itu supaya bisa memimpin kita gitu loh. Kalau dia nggak paham perasaan, dah memang sama Allahnya. Area perasaan, areanya kita ya, amanah kita untuk ngasuh anak. Dan jadi tugas kita memahami diri supaya kita ke suami teh mudah ngajarin dia untuk paham kita gitu loh. Jadi jangan sampai ada yang akhirnya alhamdulillah ya, ada yang misalnya berpaling gitu sama perempuan lain, parahnya yang apa sih sekarang teh yang wanita idaman lain, pelakor. Cuma gara-gara apa Ci? Gara-gara dia merasa gagal mencintai istrinya gitu, dan dia pengen berhasil jadi laki-laki yang mencintai seseorang perempuan. Kan sayang ya, padahal tujuannya mah pengen mencintai istri, tapi karena merasa gagal akhirnya sampai jadi buruk gitu ya efeknya. Mending kita pelan-pelan mengenali, memahamkan diri kita dulu. Kalau misalnya, aduh lama ya harus nunggu suami terda dulu, banyak kerjaan kayak nggak ada habis-habisnya misalnya. Ya jangan pernah lelah untuk mengajak ngobrol diri sendiri gitu loh, sambil ngajak Allah, ya Allah saya pengen gini, pengen suami paham kayak gini. Kan ngajak curhat ke Allah tuh nggak harus lepas sholat aja ya, bisa setiap saat. Pas lagi kerasa, aduh saya pengen gini, sampai kita akhirnya tenang gitu loh. Tenang, kalau udah hati tenang mah nanti teh akan dikasih sama Allah gitu ya, momen yang pas, waktu yang pas, terus kata-kata yang pas, semuanya serba pas. Dan akhirnya suami teh ternyata kayak gitu, aduh aku merasa bahagia, akhirnya bisa membahagiakan istri. Oh ternyata suami teh pengen banget lihat istrinya teh bahagia karena dia loh gitu, tapi dia nggak tahu caranya. Gitu deh. Kejawab nggak teh? Teh Chan? Gimana Teh Chandayani? Ada yang relate kayak gitu nggak? Teh Nifa relate nggak? Relate sih Teh. Bener banget. Jadi melihat pandangan Teh Lena itu saya menemukan cara pandang lain gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kayak ahanya oh iya bener. Iya Teh, terakhir Teh, betul Teh. Iya, jadi tinggal dikonsistenkan doanya Teh. Betul, kita sering ngobrol sama diri kita. Jadi kadang kita teh menyampaikan keinginan ke pasangan, tapi dari omongan orang, misalnya omongan orang terus aduh jangan-jangan aku teh harusnya kayak gitu ya. Maksud kan kita pengen kayak gitu, terus ngomong ke suami, si suami teh jadi malah pusing gitu dengarnya. Kamu teh
ngapain sih dengan nguluin apa. Nah, tapi kalau kita dengan proses dulu ngajak ngobrol diri kitanya, memahamkan dirinya kita dulu, lebih connect dulu gitu ya, sambil terus ngajak Allah, akhirnya kita benar-benar clear banget apa sih yang aku mau gitu loh, apa sih yang aku betul-betul mau. Dan ketika kita ngomong dan suami berhasil mewujudkan, suami itu bahagia banget nih. Jadi dreamnya, ini mas saya bisikin ya, dreamnya para suami teh pengen nyenengin kalian istri-istri gitu. Cuman kalian memang sulit untuk dipahami oleh kaum Adam yang logiknya kuat gitu, kayak makhluk apa ini teh ya. Saya ingin mencintai dan menyayangi tapi saya tidak tahu caranya, makanya diajarin sama ibu-ibu gitu ya, dengan kita belajar mencintai diri kita, menerima diri kita, itu sama kayak ngajarin suami untuk mencintai kita gitu loh. Kalau dia udah ngerasa dia berhasil jadi suami yang membahagiakan istri, berhasil jadi suami yang mencintai istri, kita ngomong apa aja tuh tenang dan dia akan senang gitu loh nyimaknya. Dan nanti akan ketemu momen yang pas, kata-kata yang pas gitu ya. Dan akhirnya solusinya juga pas gitu. Gitu ya. Bener nggak Teh Nifa? Betul Teh. Serena. Ya betul banget. Ada lagi Teh? Tadi Teh Lina kalau nggak salah ya. Lina udah resen tadi. Udah ngomong belum ya? Udah Teh Lina udah. Ya. Teh Lina. Ada lagi? Andam udah, Teh Chan udah. Ada lagi kah yang mau bertanya, mau sharing? Oke.